Ya, ya, thank you. Thank you udah direkam. Jika berkenan, nanti juga saya mungkin butuh rekamannya. Tapi nanti saya akan bicara sama Om Jitni secara officially, secara formally seperti apa. Itu yang pertama, teman-teman. Yang kedua, PPT-nya nanti akan saya berikan, teman-teman. Ya, cuman karena saya dari dunia edukasi, biar PPT-nya tidak menjadi barang murahan, menjadi barang yang baik ya, menjadi barang yang penting bagi yang menggunakan. Jadi nanti PPT akan saya berikan bagi yang membutuhkan. Ya artinya jika tidak ada menyampaikan kebutuhan, saya menganggap teman-teman memang tidak butuh PPT dan itu tidak apa-apa dan itu tetap keren teman-teman. Nah tetapi bagaimana kita mengetahui bahwa teman-teman butuh PPT, mohon izin teman-teman, jika berkenan nanti teman-teman jika belajar sesuatu, dapat sesuatu dari sesi ini, tolong nanti posting di Instagram dan tag ke akun saya ya, tag ke akun saya tulis akun saya @pinpinbakti. Nanti teman-teman boleh tag ke akun saya, teman-teman belajar apa ya? Cukup satu kata, dua kata, satu kalimat, nggak usah panjang-panjang lah. Nah itu buat saya penting ya, buat saya penting sebagai edukator ketika teman-teman posting saya dapat oh ternyata model bisnis itu menjadi potret satu lembar buat bisnis saya seperti Om Pak Jitni sampaikan tadi. Nah itu saya sebagai edukator merasa bahagia ya bahwa minimum ada sesuatu yang teman-teman bisa pelajari ya. Nanti tolong tag ke saya, juga tolong DM ke saya nomor WA-nya, nanti PPT-nya akan saya WA ke teman-teman. Termasuk juga tolong kalau bisa nanti bikin hashtag deh. Nanti hashtagnya tolong hashtag yang kaitannya dengan Hipnu nih. Nanti Pak Jitni atau teman-teman pengurus Hipnu silakan. Hashtag mau seperti Mondok Developer Hipnu, tagar ya, tagar Mondok Developer Hipnu. Nah, boleh juga tuh teman-teman ya. Jadi kita kira-kira silaturahim digital ya, sinergi digital. Nah, teman-teman kira-kira itu ya, ini sekilas kata sebelum kita memasuki sesi kita ya. Nanti teman-teman nomor WA-nya tolong DM ke di IG saya atau juga boleh WA ke saya teman-teman ya. 081297387770 ya. Oke, kita bersilaturahim. Baik teman-teman, Pak Jitni, Pak Saugi dan teman-teman Hipnus sekalian, kita akan mulai sesi kita. Ya, Om Jitni kelihatan ya PowerPoint-nya ya. Siap, siap. Saya akan mulai. Baik teman-teman, ya, tak kenal maka tak sayang. Jadi ini sekilas profil saya. Kalau bahasa gampangnya, saya ini adalah pelaku usaha yang hijrah ke dunia edukasi gitu. Tetapi walaupun hijrah ya tetap pelaku usaha juga sih. Ya saat ini usaha saya ya termasuk edukasi ini. Puji syukur teman-teman. Saya founder atas 3 sekolah bisnis. Pertama sekolah entrepreneurship, itu namanya Seci Institute, lalu ada sekolah properti, lalu juga ada sekolah startup. Itu usaha saya saat ini. Nanti ya kita lihat ke depan kalau ada peluang usaha lain, kalau saya ada waktunya, kalau saya ada tenaganya, ya mungkin saya akan masuk juga ya. Tapi saya cinta banget, saya suka banget ke bidang dunia edukasi Bapak Ibu sekalian. Jadi sekarang saya juga tercatat menjadi pengajar di 4 kampus. Saya pengajar tetap di PPM, dan juga dosen luar biasa di Ciputra, juga mentor bisnis di bisnis, termasuk juga saya ngajar entrepreneurship pada program S3 di Sekolah Tinggi Teologi HITS, Bapak Ibu. Saya senang bernetworking, saya aktif di berbagai asosiasi nasional, asosiasi besar, saya pengurus di sana. Dan ya ini, saya mantan produser musik, pernah bisnis properti, juga pernah beberapa kali bisnis kuliner. Kira-kira itu teman-teman. Nah ini proyek pertama saya di Bekasi ya, 3 unit dalam 3 bulan terjual. Ya mungkin karena unitnya dikit ya cepet lah terjual. Ini lebih lanjut lagi, akhirnya saya masuk ke yang agak lumayan sedikit lebih besar. Total ada 7 proyek teman-teman, baik
mini proyek maupun proyek yang kira-kira ukurannya mikro, teman-teman, atau sedang total selama saya jadi developer. Nah, ini kita juga akhirnya menjalankan bisnis ini dengan menggunakan arsitek profesional. Nah, kira-kira itu teman-teman rekam jejak saya dalam bidang properti. Baik teman-teman, kita akan masuk ke tema bisnis model kanvas ya. Jadi saya akan coba sharing kepada Bapak Ibu sekalian ya, kurang lebih 30 menit lah. Nanti kita diskusi juga 30 menit ya, estimasi sesuai agenda jam 9 kita bisa rampung. Tapi nanti monggo teman-teman, saya nggak buru-buru ya. Kalau kita ngeflow pengen berbincang ke sana kemari, ayo aja ya. Kita bawa santai lah. Nah, teman-teman, kita akan bicara tentang bisnis model kanvas ya. Jadi Pak Jitni tadi udah bilang, teman-teman sekalian, bisnis model kanvas ini menjadi satu postural ya, menjadi foto yang mempostur bisnis kita dalam selembar kertas. Itu benar ya. Jadi teman-teman kalau lihat ini, Pak Pimpin, bagaimana sih saya memahami bisnis saya dengan selembar kertas ini? Bisa, cukup ya teman-teman ya, cukup ya. Tetapi mohon izin ya teman-teman sekalian ya, karena sesi malam ini lebih kepada sesi publik ya, sesi publik dalam artian ini tidaklah terlalu kelas formal ya. Kelas formal itu dalam artian gini, ini bisnis model kanvas, kalau kita eksekusi dalam kelas formal, ini isinya akan operatif sekali ya. Kita di PPM aja bisa 2-3 kali pertemuan tuh. Kalau pengen memasuki tema ini secara operatif ya. Tapi nanti saya akan simulasikan juga secara operatif, teman-teman. Tetapi malam ini saya justru mengajak teman-teman untuk melihat ke dalam perspektif yang lebih jauh, yang lebih besar ya, teman-teman ya. Seperti judul di depan ini. Nah, ini yang mau jadi highlighting saya ya. Jadi model bisnis itu, atau saya sebutnya inovasi model bisnis itu adalah opsi entrepreneurial bagi entrepreneur. Jadi setidaknya menurut saya malam ini kita akan memotret 3 hal tuh teman-teman tuh. Pertama, model bisnis itu sendiri ya, tentu secara canvassing saya akan bedah, tapi ini jauh lebih dari sekedar canvassing. Saya rindu teman-teman bisa melihat betapa powerfulnya itu sesungguhnya ya. Lalu yang kedua juga kita akan belajar tentang entrepreneurial ya. Jadi beda kalau sama konglomerasi ya, ilmu bisnis murni itu mah gampang lah. Intervensinya sumber daya ya, modal financial mesin, terus market position ya udah as easy as that kalau ilmu bisnis sebenarnya. Tetapi kan ya saya nggak tahu ya, beberapa dari kita kan menjalankan ini kan secara entrepreneurial. Apa artinya Pak Pimpin? Ya kita penuh keterbatasan teman-teman. Kita penuh keterbatasan. Nah, dalam konteks penuh keterbatasan itu entrepreneurial ini menjadi penting. Lalu bagi entrepreneur ya, jadi ada 3 hal tuh, model bisnis, entrepreneurial, dan entrepreneur. Nah, setidaknya itu 3 konten yang seharusnya akan muncul secara kuat pada tema kita malam ini. Bapak Ibu, kita masuk ke sesi kita. Ya, pertama tentang model bisnis, teman-teman sekalian. Jadi ketika kita menjalankan bisnis apa adanya ya, udahlah kagak perlu model bisnisan lah ya. Udah gua mah begini aja gitu. Tetap aja model bisnis tetap ada tuh Bapak Ibu. Jadi ya seperti Pak Jitni bilang tadi tuh, model bisnis itu postur ya. Mau canggih banget, mau sedang, mau jelek banget, semua itu ya model bisnis buat masing-masing. Buat yang si jelek ya itu model bisnisnya dia. Buat yang sedang itu model bisnisnya dia. Buat yang canggih banget itu model bisnisnya dia ya. Jadi tanpa diniatkan pun sebuah model bisnis itu tetap akan ada model bisnis pada sebuah bisnis ya. Jadi teman-teman lakukan bisnis pasti akan muncul model bisnis di sana. Nah, oleh sebab itu terminologi ini menjadi menarik teman-teman ya. Inovasi model bisnis ya. Inovasi model bisnis. Apa sih maksudnya inovasi model bisnis? Artinya kita bergerak, kita berubah, kita merubah model bisnis yang udah ada. Nah, itu tuh makna dari inovasi model bisnis ini. Dan ini menjadi bagi saya pribadi ya sakti sekali teman-teman. Kenapa? Ini menjadi opsi entrepreneurial bagi entrepreneur. Bisnis kita boleh jelek,
bisnis kita boleh terbatas. Bisnis kita boleh ya gitu-gitu, kok cuman gitu doang. Tetapi dengan terminologi, dengan pengertian inovasi model bisnis, ini membuat bisnis yang cuman gitu doang itu menjadi luar biasa. Nah, ini kira-kira ajakan dari konsep dari inovasi model bisnis ini. Jadi inovasi model bisnis ini merupakan konsepsi yang mengajak, oke, kita bergerak yuk dari yang itu menuju ke sesuatu yang baru, ya, dengan 9 hal tadi, ya. Tapi 9 hal tadi itu juga sifatnya operatif lah. Kita akan masuk lebih jauh, lebih dalam dari hal itu, teman-teman. Nah, insight tentang model bisnis sendiri, Bapak Ibu sekalian, ya, Prof. Renald Kasali katakan, ini adalah eranya pertarungan model bisnis, ya. Jadi ya teman-teman bisa simpulkan model bisnis itu penting gitu ya. Nggak apa-apa aku jualan nasi goreng di pinggir jalan. Nggak apa-apa saya jualan gado-gado di pinggir jalan. Nggak apa-apa saya jual ayam geprek cuman kecil. Tapi model bisnisku gila. Nah ketika model bisnisnya gila, itu tinggal tunggu waktu Bapak Ibu. Itu akan lompat gitu loh. Misalnya kita cuman dagang nasi goreng di pinggir jalan. Tapi kita masuk misalnya ya masuk komunitas ya, katakan ekstrimnya saya kasih contoh masuk HIPMI gitulah ya, bisnis kita mah gitu-gitu aja tapi ada PT katakan, karena HIPMI kan persyaratannya harus ada legalitasnya. Jadi bisnis kita bisa biasa banget tapi network kita dahsyat Bapak Ibu, karena di HIPMI kita memanggil Pak Bahlil, Pak Sandiaga Uno, Pak Erick Thohir, Pak Menteri Perdagangan sekarang Pak Bang Lutfi, itu manggilnya bukan Bapak, kita manggilnya Abang, karena di HIPMI itu di luar HIPMI mereka menteri, saya jadi orang asing, tapi begitu di HIPMI mereka langsung jadi saudara, langsung jadi abang, langsung jadi senior saya gitu. Bisnis saya boleh biasa, tapi key partner saya ya, key partner itu kan nomor 7 kalau nggak salah. Key partner saya atau potensi key partner saya dahsyat Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi bukan masalah bisnisnya, bukan masalah jenis bisnis apa yang kita kelola, tapi model bisnis apa yang kita bangun Bapak Ibu. Nah, lebih jauh lagi, Prof. Christensen katakan model bisnis itu akan mendisrupt industri ya. Ya, jadi kan ayam geprek tuh ya, ayam geprek kan cuman ayam KFC, ayam McD itu ya. Bawa ke rumah dipukul pakai ulekan cabai kan, dikasih sambal diulek ya, atau kalau bahasa mereka sih sambal korek gitu kan. Jadi muncul satu varian baru tuh ya, namanya ayam geprek. Padahal itu mah cuman kan ayam goreng tepung kan, di McD juga banyak, di KFC banyak. Nah, dengan inovasi yang sederhana seperti itu, tapi apa yang terjadi? Mereka memunculkan new business kategorial baru tuh ya. Indikatornya apa? Indikatornya ayam geprek Bensu di mana-mana tuh. Bahkan pemegang mereknya ada 2 tuh kan, tanda petik mereka juga memperebutkan siapa yang paling layak. Artinya kalau cuman ayam hancur dikasih sambal aja kok, kenapa harus sampai berebutan merek? Ini bukan ayam hancur dikasih sambal, tapi ayam hancur dikasih sambal tadi sudah menimbulkan new business kategorial di dalam industri. Nah, itu kekuatan bisnis model tuh kayak begitu Bapak Ibu ya. Makanya kalau Bapak Ibu juga ngikutin, kalau nggak salah kayak ada ayam geprek juara itu sampai 150 cabang ya. Terus juga sampai emak-emak yang mencoba mencari rezeki masuk juga jualan ayam geprek. Artinya bisnis yang gitu doang ternyata itu mendisrupt industri ya, menimbulkan new business kategorial. Ya sama, Gojek juga gitu kan. Cuman bisnis ojek doang tapi kan mendisrupt industri kan. Sekarang kan udah merger sama Tokped ya, terus juga merupakan bisnisnya bukan transportasi motor doang, tapi sekarang udah masuk tataran finansial ya, saya lupa ya berapa kapitalisasinya, 12 triliun atau 70 triliun ya. Tapi yang ojek gitu doang ternyata valuasinya segitu. Itu yang disebut dengan apa, industrial disruption ya Bapak Ibu ya. Jadi ya ini pandangan para profesor ini ya. Tinggal nanti prakteknya pada tataran kita gimana nih dalam konteks aktualisasi atau implementasi kita sebagai pelaku bisnis properti atau developer. Teman-teman sekalian, napas dari sebuah model bisnis itu, ya memang model bisnis itu yang populer, itu ada 9 blok tadi ya. Nanti kita akan masuk ke sana. Tapi sebelum kita masuk ke sana, itu kita
nafas dari model bisnis itu setidaknya ada 3 ini, teman-teman. Konten ya. Konten, struktur, tata kelola. Nah, ini nafasnya. Jadi bisnis kita boleh biasa, tapi kontennya luar biasa. Karena kita utak-atik, kontennya kita utak-atik ya. Nah, itu kayak saya sendiri sampai sekarang tuh masih bingung tuh. Gojek itu sebenarnya bisnis ojek atau sebenarnya bisnis dia itu financing sih? Ya, artinya pengen jadi lembaga keuangan di Indonesia. Ya, ketika dia jadi financing bisnis, kompetitornya bukan OPA, bukan ojek pangkalan, langsung dia kompetisinya BCA, Mandiri. ya tetap ada ojeknya, tapi kan jangan-jangan bisnis utamanya bukan di transportasinya itu. Bisnis utamanya jangan-jangan di financial systemnya. Bisnis utama jangan-jangan di food industrinya, di kuliner industrinya, ya menjadi restoran terbesar tanpa resto, kan itu yang terjadi sekarang. Nah itu kok ya, jadi ini Bapak Ibu, konten, struktur, tata kelola. Nah ini nafas atau DNA dari sebuah model bisnis ya. Bisnisnya boleh biasa, tetapi mari kita utak-atik konten, struktur, dan tata kelolanya dahsyat. Bicara konten itu sebenarnya ini pertanyaan yang harus dijawab. Jadi sebenarnya kita bisnisnya apa tuh? Gojek itu bisnisnya apa tuh? Transportasi ojek atau financing ya? Developer properti itu kita katakan developer properti. Sebenarnya bisnis kita apa tuh? Bisnis kita jualan rumah, jualan lokasi, jualan neighborhood system, neighborhoodship ya, keberlingkungan sistem, jualan apa terserah. Jadi artinya dengan perspektif model bisnis ini kita punya opsi ya. Ternyata kalau bisnis developer itu tidak melulu harus terjebak jualan rumah ya. Tetap sebagai wujud paling simpelnya ya tetap rumah ya. Kan produk itu kan ada 5 macam teman-teman ya. Ada core-nya, ada augmented-nya, ada 5 macam, agak lupa saya itu. Ya tetap aja yang kita jual secara produk retailingnya rumah. Tetapi sebenarnya yang jauh kita kayak BSD gitu kan. BSD sana berapa tuh? 6.000 hektar kan. Apakah dia ngeteng rumah? Kan sebenarnya ya tetap rumah yang dijual, tapi kan jangan-jangan sebenarnya ada sesuatu yang jauh lebih tinggi dari unit rumah yang mereka jual sebenarnya. Sehingga orang juga memang rumah itu cuma simbolik aja atas sebuah harapan yang mereka harapkan lebih tinggi dari sekedar rumah. Ya paling gampang neighborhoodship lah ya. Atau kalau mau lebih bahasa gampangnya, ya udahlah capek kerja di Jakarta, ya udah gua pensiunnya di BSD dah. Nah, itu kan hidden need yang nggak pernah dimunculkan ke publik kan. Dan mungkin kita sebagai marketer menarik untuk melihat itu. Jadi bicara konten, kita sebenarnya bisnis apa tuh, teman-teman? Ya bicara kita berbisnis apa, ya tergantung posisinya. Kalau posisi kita pada tataran praktis, ya tentu yang kita jual ya produk, ya rumah gitu kan. Tapi kalau posisi kita pada tataran praktis, tentu yang kita jual nilai ya, value creation ya, kayak BSD, kayak pengembang lain, itu pengembang besar lain, itu basisnya udah bukan produk lagi, tapi udah value creation. Pak Pimpin, kita pengembang kecil bisa nggak bikin value creation? Ya bisa lah, justru ini kan sesi ini kan untuk menjadi ajakan kepada arah itu gitu kan. Kita ada 10 developer yang mulai yang mirip sama kita. Kita kan kalau kompetisinya di produk kan paling yang kita sorongkan cuma 2 tuh ya, kualitas dan harga, mainannya di situ-situ doang. Tapi kan kita bisa mengembangkan value creation gitu. Misalnya tim kita bawaannya ramah gitu kan. Bawaannya ramah. Kita value creation atas proyek kita seperti apa tuh. Nanti turun ke tim tuh timnya ramah, sistemnya gimana. Nah, artinya di antara 10 developer nanti market melakukan kodifikasi itu. Ini beda ya. Ya, kita sama-sama tahulah rumah 750 jutaan mah ya gitulah, semua juga developer gitu. Tapi ketika aku ke dia, ini kok beda ya. Nah, gitu. Jadi value itu bisa kita lakukan pada tataran apapun ya. Tapi kalau pada tataran realitas ya ini yang saya coba potret ke teman-teman sekalian ya. Semakin praktis kita biasanya fokusnya ke konten kita biasanya produk ya, unit rumahnya. Semakin strategis biasanya yang kita bidik itu value atau nilai. Ini juga ada pendekatan lain. Ya, apakah semakin fundamental atau semakin kalau semakin fundamental bisnis kita yang kita jual adalah produk ya. Jadi kayak misalnya teman-teman pemain FLPP kan posisinya fundamental kan.
Ya, rumah 165 jutaan, apaan sih Pak Pimpin ini mau kita create? Ya, iya benar juga sih. Ya, mereka mainnya ya di unit ya. Sisanya itu menjadi augmented product aja, penambah-penambah nilai aja. Tapi kan beda ya, misalnya kayak di BSD kan. Di BSD mungkin ya unitnya begitu, tapi kan value creation-nya dahsyat sekali ya. Bisa menciptakan universitas ya. Unilever pun udah masuk ke sana, fasilitas pemerintah pun mereka bisa taruh di sana. Itu memang super value creation ya. Ya, ini mereka sisinya di sisi kreasional teman-teman ya. Sama. Kalau pada tataran kreasional yang kita jual juga biasanya nilai ya. Ini potret realitasnya. Yang justru kalau kita udah lihat realitas ini ya kita bermain ya, walaupun kita pada tataran praktis, pada tataran fundamental, yuk kita melakukan value creation. Ribet nggak Pak Pimpin? Ya jangan yang ribet-ribet lah. Bikin value creation yang sesuai kita mampu aja. Tapi harus diciptakan gitu. Nah, struktur secara strategis bisnis kita terhubung dengan siapa aja. Ya. Saat ini dan akan datang ya. Jadi ya kita sama-sama tahu teman-teman. Kalau developer itu kan pasti ada berurusan sama notaris. Nah, cuman pertanyaannya, itu notaris yang pro ke kita nggak? Itu notaris yang memang sengaja kita bangun nggak relasinya ya. Kan kita sesama pemain developer tahu nih ya, teman-teman, notaris itu ada yang berhubungan sama kita secara formal, tetapi ada juga yang berhubungan kepada kita udah di atas formal ya, bahkan bukan formal, kita sebutnya friendly, friendship ya. Nah, ya kita sama-sama tahu nih sebagai pemain properti itu, kalau kita ketemu notaris yang berpihak sama kita, akad lancar. Begitu akad lancar, cash flow lancar. Ya kalau dana kita banyak sih itu nggak jadi isu. Tapi kalau dana kita terbatas, berasa tuh. Ya akad masuk 500, oh seger itu. Kalau dana kita pas-pasan, seger sekali itu. Nah, kok udah lambat sini, udah. Sorry, wah ini. Oke, ya. Lalu yang tata kelola ya, berbicara tentang tata kelola teman-teman, bagaimana kondisi kelola kita, integratif nggak ya? Integratif itu ya maksudnya bisa tersistem dalam satu sistemik gitu, atau masih acak-acakan, kita sampai bingung sendiri, ini kok bagian pemasaran dengan bagian pembangunan kok nggak nyambung ya, kok tidak ada kode-kode, tidak ada sistemasi yang terbangun. Inovatif nggak, optimal nggak, nah itu isu-isunya tuh. Termasuk nanti penggunaan sistem digital dan sebagainya ya. Jadi termasuk juga ya itulah konteks struktur tata kelola. Nah teman-teman ini sedikit saya menceritakan tentang riset saya teman-teman ya. Jadi ini riset saya teman-teman pada sektor kuliner. Nah menarik juga sih untuk nanti teman-teman dan mungkin saya juga akan mencoba melakukan riset pada teman-teman developer properti ya. Jadi tentang inovasi model bisnis teman-teman ya. Jadi di riset saya ini ternyata mendapati inovasi model bisnis itu memang positif ya, mempengaruhi kinerja. Nah, ini ternyata bukan hanya pada riset saya, teman-teman. Di berbagai riset lainnya, saya sendiri mengacu ke 6-7 riset sebelumnya di berbagai sektor, termasuk properti, bahwa ketika pelaku usahanya melakukan inovasi model bisnis, maka kinerjanya hadir, kinerjanya terbangun. Nah, itu kira-kira ngebaca hasil riset saya ya. Bahasa simpelnya, kalau kinerja kita mau naik, kinerja kita mau dahsyat, lakukan model bisnis, lakukan inovasi model bisnis. Artinya maksudnya gimana Pak Pimpin? Ya pastikan bisnis kita jangan gitu-gitu aja. Ya gitu-gitu aja kalau omsetnya udah bagus juga nggak apa-apa. Gitu-gitu aja omsetnya udah bagus, lakukan inovasi model bisnis, omsetnya bisa lebih naik lagi, kinerjanya lebih naik lagi. Kinerja itu ada dua setidaknya, kinerja keuangan, kinerja pemasaran. Nah, ternyata di riset saya juga mendapati bahwa yang mempengaruhi pembentukan inovasi model bisnis pada sektor kuliner itu adalah kapabilitas belajar dan berjejaring ya. Jadi kalau organisasi bisnis kita itu mempunyai kemampuan belajar, itu akan membentuk, itu akan mempengaruhi inovasi model bisnis. Dan juga termasuk berjejaring nih. Kayak kita sekarang ngumpul di Hipnu ini kan bagian dari keterjejaringan. Nah, ini menarik teman-teman. Masalah kapabilitas belajar, masalah belajar dan keterjejaringan ini adalah data internasional. Jadi memang didapati UKM Indonesia, pelaku usaha Indonesia senang belajar. Nah, itu data Global Entrepreneurship Monitoring. Lalu ada yang menarik nih.
Global Entrepreneurship Index menyatakan dari 10 indikator yang paling tinggi itu networking. Jadi memang data itu memotret bahwa pelaku usaha Indonesia, UKM, entrepreneur Indonesia itu senang silaturahim. Nomor 1 menurut Global Entrepreneurship Index itu nomor 1 tuh. Itu kekasan entrepreneurship Indonesia. Nah, saya sebagai peneliti kan bertanya, emang kalau entrepreneur Indonesia suka belajar, suka berjejaring, jadi apa? Di penelitian saya, ternyata itu mempengaruhi pembentukan inovasi model bisnis. Walaupun memang ternyata kapabilitas integrasi nggak mempengaruhi inovasi model bisnis, teman-teman. Ya, kapabilitas integrasi ini adalah kemampuan mengelola sumber daya. Nah, kita sama-sama tahu ya, UKM, UMKM, sumber dayanya terbatas. Ya, jadi boro-boro Pak membentuk inovasi model bisnis, sumber dayanya aja nggak ada gitu kan. Tetapi walaupun sumber dayanya terbatas, ternyata kapabilitas integrasi itu juga mempengaruhi kinerja. Artinya apa? Kalau orang punya kemampuan mengelola sumber dayanya, kinerja bisnisnya juga akan membaik dan meningkat. Nah, lebih jauh lagi, ternyata kapabilitas berjejaring juga itu mempengaruhi kinerja secara langsung ya. Jadi kalau teman-teman suka bergaul, itu kinerja bisnis teman-teman akan naik. Itu dibuktikan oleh penelitian saya pada sektor kuliner. Ya, logika kita begini aja. Ketika kita silaturahimnya banyak, minimum kan 3 hal muncul tuh. Potensi pasar, potensi supplier atau pemasok atau kontraktor, dan potensi investor. Kan begitu kan logikanya. Tapi ini juga ada temuan yang lucu nih teman-teman. Ternyata kapabilitas belajar, ya mempengaruhi kinerja sih teman-teman, tetapi pengaruhnya negatif. Ini agak anomali. Ya bahasa gampangnya, UKM kuliner itu semakin belajar, kinerjanya semakin turun. Belajarnya semakin digas, jangan-jangan bangkrut tuh bisnis ya. Itu bahasa lebaynya, itu bahasa apa tuh bombastisnya ya. Tentu tidak akan mencapai tahap itu. Tapi ini menarik ya. Nah, sehingga saya melakukan penelitian lanjutan, melakukan FGD, saya tanya, kenapa sih kok UKM kok makin belajar malah kinerjanya makin turun? Nah, beberapa teman menjawab, diduga pembelajarannya itu jadi beban buat kinerja. Ya, kalau di kuliner, teman-teman, kalau di kuliner contohnya itu adalah begitu dia belajar franchise, dia belajar misalnya scale up, langsung buka cabang. Padahal dia tidak punya kemampuan mengontrol cabangnya. Itu buka cabang kan misalnya investasi 500 juta 1M. Nah, biaya itu kan memotong kinerja, teman-teman. Itu logikanya begitu. Nah, sama. Kalau di developer gimana? Ya, di developer apakah kita belajar nih ya tentang buka proyek banyak-banyak, tapi kita lupa mengukur kekuatan internal kita ya. Akhirnya proyek kita banyak tuh ya. Proyek kita banyak tapi kita nggak mampu eksekusi. Ya kinerjanya hancur, kinerjanya turun ya. Nah, ini kira-kira makna bahwa kenapa semakin belajar kok kinerjanya semakin jelek. Tapi juga ada penemuan lain yang cukup menarik, ternyata kapabilitas pemasaran tidak mempengaruhi kecepatan inovasi model bisnis terhadap kinerja ya. Nah, ternyata ketika didiskusikan memang pemain kuliner itu punya kemampuan pemasaran, cuman kemampuan pemasarannya nggak nyambung ya. Kemampuan pemasaran yang saya tulis di riset saya itu kan sebelum COVID. Nah, saya mengimplementasikannya saat COVID. Jadi memang di riset saya dicatat mereka punya kemampuan loh pemasaran, tapi kemampuannya itu tidak ngefek sama bisnisnya. Karena ternyata mereka kemampuan pemasaran yang dimaksud di sini salah satu contohnya nggak relevan sama COVID itu adalah mereka misalnya tidak masuk digital. Jelas aja. Jadi mereka punya kemampuan pemasaran, cuman nggak ngefek ya di saat COVID begini ya. Jadi ya itu mungkin insight menarik ya. Jadi mungkin kemampuan digital tadi, kemampuan pemasaran digital itu relevan buat COVID ya. Di luar COVID itu pun relevan sekali. Nah teman-teman, kita sentuh sedikit tentang entrepreneurship ya. Teman-teman, saya pribadi mendeklar bahwa entrepreneurship itu adalah sebenarnya kondisi early company ya. Kadang-kadang ini agak salah kaprah orang mengidentifikasikan dirinya sebagai entrepreneur ya. Aku kan entrepreneur, maksudnya gimana? Ya nggak apa-apa, gua acak-acakan. Aku kan entrepreneur, maksudnya gimana? Nggak apa-apa, aku amatir. Nah itu tuh. Jadi kan entrepreneurship itu suatu ajakan untuk masuk ke bisnis, apapun keadaanmu gitu kan. Masih terbatas, masih begini, nggak apa-apa masuk dulu ya kayak Pak Om Bob Sadino sampaikan, masuk aja dulu. Tapi ketika kita masuk aja dulu, jangan ke entrepreneurship-an kita itu jadi kementang-mentangan gitu loh. Karena entrepreneur
nggak apa-apa acak-acakan, nggak apa-apa amatir, nggak apa-apa tidak profesional terhadap market, tidak profesional terhadap publik, terhadap klien gitu. Nah itu entrepreneurship yang salah. Entrepreneurship yang benar itu adalah semangat keberpeluangan ya, spirit of opportunity. Jadi entrepreneurship yang benar itu adalah konteksnya sekecil apapun kita saat ini, seharusnya kita punya mindset kita sedang melakukan early company, teman-teman. Kita sedang mengembangkan perusahaan pada tahap awal. Ketika bisnis ini gede, ketika bisnis ini dahsyat, ini akan jadi perusahaan yang besar sekali. Kenapa nggak dimulai dari hari pertama? Itu mindsetku. Walaupun prakteknya jangan dibikin kaku-kaku amat dan formal-formal amat gitu. Makanya saya respect banget nih sama Pak Ahmad Saugi ya. Ini teman ngobrol saya dari tahun 2014, 15 atau 16 gitu. Beliau saat ini saya berkali-kali kalau komen di Facebooknya dia respect aku kagum, impresif gitu. Kalau teman-teman tanya Pak Pimpin entrepreneur yang hebat itu siapa sih? Ya salah satu di pikiran saya Pak Ahmad Saugi ini teman-teman. Ya jadi entrepreneurship itu bukan gagasan, bukan mimpi, bisa dipraktekkan. Minimum kita potret hidupnya Pak Ahmad Saugi. Izin memuji, brother, izin memuji. Ya teman-teman, bisnis developer di Indonesia itu banyak dilakukan oleh entrepreneurship ya, banyak dilakukan secara entrepreneurial. Artinya apa? Ya, bermodalkan kerjasama lahan dan kerjasama permodalan ya. Kerjasama lahan dan permodalan ini sebenarnya kalau di teori strategic management ini kan menjawab masalah sumber daya kan. Jadi nggak apa-apa sumber daya kita terbatas, kita kerjasama lahan, kita kerjasama permodalan sebagai entrepreneur, sebagai entrepreneurship. Makanya ada bisnis proses, ada bisnis model, ada bisnis strategis ya. Nah ini sekaligus saya membedakan masing-masing ya. Jadi ini yang harus kita kerjakan ya. Jadi ada bisnis proses yang harus kita kerjakan, ada bisnis model dan ada bisnis strategis. Bisnis proses itu artinya apa? Itu pelaksanaan. Bagaimana kita mengeksekusi bisnis kita. Lantas bisnis model apa Pak Pimpin? Bisnis model itu saya pakai bahasanya Pak Jini, saya suka tuh postural ya. Postural, bagaimana kita mempostur kondisi bisnis kita. Kalau saya sendiri tadinya mencatat karakteristik ya. Jadi semua juga bisa dagang ayam geprek, tapi kan karakteristiknya ada yang cuma depan rumah, ada yang buka 100 cabang, ada yang buka cuma 7 cabang tapi gede sekali. Nah, itu kan bicara karakteristik atau yang kita sebut malam ini bisnis model. Lalu bisnis strategis. Bisnis strategis itu apa? Bisnis strategis itu bicara tentang arah. Bicara tentang arah. Nah, ketiga hal ini saling membutuhkan dan ketiga hal ini kawin. Nah, jika teman-teman memang sebagai entrepreneur kebutuhannya adalah kerjasama lahan, kerjasama permodalan, dan keunggulan pemasaran, kenapa itu tidak dimasukkan ke model bisnis teman-teman? Jangan sekedar masuk ke bisnis proses. Kalau teman-teman bilang misalnya, saya butuh kerjasama lahan. Kalau memang itu kebutuhan strategis teman-teman, buktikan dong, setahun 2 kali dapat. Dimodelkan, dipastikan itu harus didapat. Ketika itu didapat, itu jadi model bisnis teman-teman. Artinya, kenapa perlu itu jadi masuk dalam agenda bisnis model Pak Pimpin? Nah, itu yang membedakan bisnis model dan bisnis proses. Kalau kita dapat kerja sama lahan per tahun 1, per 3 tahun 1, ya itu jangan-jangan bisnis proses. Artinya apa? Dapat syukur, nggak dapat syukur. Nah, itu ya teman-teman ya, bedanya bisnis proses dan bisnis model. Tapi kalau memang kita kurang modal, keterbatasan sumber daya developer itu adalah lahan, modal, dan keunggulan pemasaran, pastikan itu suntikan ke dalam bisnis teman-teman. Dilakukan. Nah, itu jadi modelnya teman-teman. Sengaja dieksekusi. Ya, dibikin KPI yang jelas, kerjasama lahan setahun 2 kali. Ya, tentu nanti tuturnya bisnis proses harus dahsyat ya. Jangan sampai kerjasama lahan kita melimpah, tapi eksekusi kita lemah. Ujung-ujungnya kita ingkar janji sama pemilik lahan, pemilik modal dan seterusnya. Nah teman-teman, kita masuk ke bisnis model Canvas ya. Nah ini ada 9 tuh. Customer relation sampai revenue stream ya. Saya bahasa Indonesia kan aja secara sederhana. Ya, jadi nomor 1 tentang bisnis ya tadi. Bisnismu apa sih? Nah, itu kira-kira mempertanyakan nomor 1. Nanti
Nanti teman-teman bisa gambar di internet juga banyak, bisa copy paste punya saya. Jadi satu lembar ini teman-teman bisa tulis-tulis sendiri tuh, ya dengan tulis-tulis sendiri jadi deh bisnis modelnya teman-teman. Bagus nggak? Ya relax aja. Bagus tidak bagus kan? Itu yang penting kan lumayan teman-teman udah punya potret awal ya. Tapi dengan mempotret itu kan teman-teman bisa memodifikasinya berkali-kali ya. Kalau entrepreneur itu kan lincah, kalau korporat itu mungkin sulit lincah. Nah itu jadi bisnis modelnya modifikatif ya, terus menerus dimodifikasi, it is okay gitu kan. Startup mainannya kan gitu teman-teman. Lalu kedua konsumen ya, konsumen ini bicara segmentasi, bicara kanal ya, lalu ada relasional ya, bagaimana teman-teman berhubungan dengan market ya, market baik pra purchase, on purchase, post purchase ya. Lalu sebelah kiri ada ini isu resources nih, aktivitas utama, sumber daya utama, mitra utama. Struktur biaya, struktur pemasaran. Nah ini teman-teman, ini konsep dari bisnis model. Prakteknya gimana sih Pak Pimpin? Ya ini masih teori-teorinya lagi ya. Jadi nomor satu ya, isunya kategorial ya, value creation ya. Jadi apa nih teman-teman, apa nih? Pedagang rumah, eksekutor lahan, raja marketing ya. Jadi sama-sama nih, sama-sama developer ya, main 1 hektaran. Tapi bisa jadi value creation-nya atau nomor satunya beda tuh. Terus nomor 2 ya teman-teman, ya segmentasi. Segmentasi itu ada 4 ya, demografis, geografis, perilaku, behavior, dan psikografis. Demografis itu berbicara tentang siapa ya, siapa. Jadi marketku siapa ya, gitu kan. Emak-emak, bapak-bapak, milenial, nah itu isu demografis. Geografis ada di mana ya? Di sekitar proyek, 5 km proyek, 1 km proyek ya. Dulu pas saya masih di Narogong, ternyata lumayan loh, 20-30% pembeli saya itu adalah pembeli naik kelas ya, karena daerah Narogong sebagian kebanjiran. Saya menduga mungkin karena rumah lamanya kebanjiran ya udah dia beli di proyek saya, kira-kira begitu. Lalu perilaku atau behavior ya, bagaimana perilaku dia terhadap unit kita ya. Kalau di properti itu dia menggunakan unit kita sebagai investasi, sebagai penggunaan, atau mau dia hadiahkan sebagai anak. Psikografis ya, psikografis itu bicara tentang preferensi ya. Jadi bagaimana selera politiknya, bagaimana selera dia terhadap isu kesetaraan gender dan sebagainya, itu isu psikografis. Lalu yang sukses menjalankan bisnis secara psikografis itu body shop ya teman-teman. Body shop itu kan ada 6 nilai-nilai kemanusiaan. Jadi harapannya marketnya adalah yang satu value sama dia. Lalu kanal itu untuk iklan dan untuk penjualan ya. Lalu ada relasi ya, ada relasi seperti apa saat kita prospek ya, pra purchase, on purchase, post purchase. Lalu ada aktivitas inti ya, proses bisnis intinya, penciptaan sumber dayanya, pengembangan pasar, ya sumber daya utama kita apa, mitra utama kita bagaimana, ya. Lalu struktur biaya ya, lalu struktur pemasukan. Nah ini teori-teorinya. Nah kita masuk ke prakteknya teman-teman. Ya jadi bisnis kita apa nih? Ya main rumah klasteran, FLPP-an, apartemen, skala kota, developer kaplingan, developer syariah, developer digital, startup. Ya saya pernah bimbing salah mahasiswa saya itu perlombaan ya. Dia jadi developer startup ya. Dia ikut lomba di Thailand ya. Wah itu idenya gila, itu idenya dahsyat teman-teman. Dalam hatiku, tahu nggak pernah turun lapangan, kok nggak tahu lapangan. tapi itulah ciri-ciri startup kan gitu. Mereka tahunya dikit, mimpinya gede banget ya. Mimpinya gede banget ya. Beberapa mimpinya tidak tercapai, tetapi beberapa mimpinya mengubah dunia. Nah ini konsumen ya. Konsumen kita siapa nih? Perorangan, grup ya. Lalu kanal ya. Jadi kita iklannya di mana? Kita secara iklan ya. Mau di mana nih? Spanduk, brosur, digital, pameran, cara penjualan. Penjualan kita mau jualan di mana? Di proyek kah, di pameran, di sales, di digital. Nah, Pak Pimpin ini teorinya banyak banget. Ya ini maksudnya teorinya banyak. Ini opsi kita gitu loh. Tanda bahwa ini bisnis model, bahwa kita memutuskan ini, polaku ini, posturalku ini. Nah itu tanda teman-teman melakukan modeling bisnisnya secara jelas gitu. Lantas kalau udah
iklannya di spanduk, brosur perlu nggak? Misalnya saya putuskan kita iklannya Raja Spanduk gitu, 90% spanduk. Brosur perlu nggak? Digital perlu nggak? Pameran perlu? Perlu ya. Tapi teman-teman sudah memutuskan Paretonya, daya ungkitnya itu aku kekuatan bisnis pemasaranku di spanduk gitu, karena memang konversinya tinggi. Aku udah ukur konversinya tinggi. Nah, keputusan-keputusan itu membentuk postur teman-teman, postur bisnis teman-teman. Muncullah model bisnis teman-teman. Jadi ada 10 developer, posturnya beda, modelnya beda. Kompetisinya di situ. Ya, relasional. Relasionalnya gimana? Kita bangun keramahan, bangun dukungan proses dokumen ya. Saya dulu marah lah sama staf saya. Ya, dia tidak, maksud saya gara-gara KTP aja nggak jalan nih proses akad. Saya dalam hati saya, kenapa sih nggak jemput bola? Kalau perlu ke Bogor juga kita samperin gitu kan. Nah itu kan hal-hal kecil tuh banyak teman-teman di operasional ya. Program referral. Nah ini aktivitas utama ya. Kalau developer tuh biasanya perizinan, pembangunan, pemasaran. Apakah mutlak Pak Pimpin aktivitas utamanya ini? Teman-teman putuskan sendiri. Apa yang paling cocok, apa yang paling leveraging. Nah bedanya apa sih Pak Pimpin aktivitas utama dengan aktivitas biasa? Ya, jadi kalau aktivitas di bisnis model itu jangan-jangan ada 50 aktivitas, ada 100, jangan-jangan ada 200 aktivitas. Tapi ketika kita memilih dari 100 itu, ini loh satu yang paling penting, ini loh dua yang paling penting, ini loh tiga yang paling penting. Nah, itu yang masuk ke bisnis model. Sisanya masuk ke bisnis proses, teman-teman. Ya, karena itu yang kita anggap priority dan ya daya ungkitnya tinggi. Lalu sumber daya utama ya, tentu permodalan, kesediaan lahan, tipe pemasaran, mitra utama, perbankan, notaris. Nah, ini sama komponennya teman-teman silakan utak-atik. Struktur biaya ya, akuisisi lahan, pendanaan awal, operasional, akuisisi lahan kerjasama Pak Pimpin. Silakan. Ya tapi saya memotivasi kerjasamanya jangan kebetulan, kalau bisa by design. Kalau ngaku model bisnis adalah kerjasama lahan, desain organisasi bisnis kita, desain operasional kita agar kerjasama lahan itu hadir secara by design gitu loh, terukur, tidak kebetulan. Lalu struktur pemasukan ya, uang tanda jadi, uang muka, dan pelunasan. Nah, kira-kira ini standar lah. Nah, teman-teman ini satu simulasi ya. Jadi 1 hektar, lahan kerjasama 1 hektar, katakan 10 miliar harganya, berarti per meter sejuta. Jadi 70 unit 3672, katakan harganya 525, ya HPP-nya berapa? 400-an lah katakan. Ya, jadi kita menjual 20 unit kepada investor ya. Ini kita mimpi aja dulu deh, kita mimpi ya. 400 juta, ya kita jual 525, kita jual 400 juta, katakan HPP-nya 375 ya, marginnya tipis banget tuh 25 juta ya. Jadi ini proyeksi ya. Nanti kalau kita bisa eksekusi, ini modelnya, model bisnis kita. Nah, tetapi apa yang terjadi teman-teman? Kalau kita mampu eksekusi ini, apa yang terjadi? Kita kan katakan 20 unitnya laku ya. Berarti kan kita berpotensi dapat 8 miliar tuh, ya kan? Ini lahan 10 miliar, kita katakan DP 2 miliar, yang 8 miliarnya kita katakan lunasi dalam 1,5 tahun, ya. Yang punya lahan ridho mau sama kita. Yang kedua, apa yang terjadi kalau ini rumahnya laku? Kita dapat potensi 8 miliar, kita satu dapat modal kerja. Proyek itu juga meningkat tuh. Tadinya tanah kosong, ya. Tadinya rencana 70 unit, menjadi lahan 1 hektar yang sudah terjual 20 unit. Kita juga bisa langsung bayar lahan tuh. Ya, ini kan kita mesti cengli sama yang punya lahan. Pak, makasih udah diizinkan 1,5 tahun. Saya dapat ini nih Pak, 8 miliar dan 6 bulan. Ya, nanti 6 bulan 4 miliar saya masukin ya Pak. Saya janji sama Bapak 1,5 tahun. Saya ikhtiar Pak, saya doa 1 tahun lunas Pak. Wah, yang punya lahan digituin jatuh cinta sama kita. Dia buru-buru kontak saudara-saudaranya tuh. Kontak Pak Pimpin tuh. Ini orang jarang saya nemuin orang seamanah ini. Ya kita bisa seamanah itu karena bisnis model kita jalan. Gimana mau amanah kalau kita juga sesak napas teman-teman. Kita harus sukses. Ya walaupun untuk amanah itu tidak ada syaratnya sebenarnya. Apapun keadaan kita harus amanah. Apa yang terjadi teman-teman? Ya superior model bisnis ya. Lalu apa yang terjadi? Kalau ini bisa kita eksekusi, ya itu kita kan dapat kepastian pembeli, kepastian permodalan, dan kepastian lahan teman-teman ya.
Cuma pertanyaannya ini bisa dieksekusi nggak pemimpin? Ya jawabannya ada 3 tuh. Tidak bisa. Ya memang sulit banget sih mengeksekusi ini. Yang kedua bisa. Yang ketiga jauh lebih bisa dari ini teman-teman. Yang namanya juga bisnis model. Nah dalam konteks simulasi Pak Pimpin, ini kenapa bisa ya? Kata kuncinya di sini teman-teman. Kata kuncinya, key success-nya adalah di 20 pembeli pertama. Nah Pak Pimpin gimana bisa Pak Pimpin dapatin 20 pembeli pertama? Ini saya belum melakukan ya, ini simulasi ya. Jadi kenapa saya bisa mendapatkan 20 pembeli pertama? Karena saya punya komunitas yang anggotanya 1000. 1000-1000-nya itu sayang sama saya dan saya sangat amanah di situ. Saya tiap malam berdoa sama Tuhan, Tuhan jangan ada setitik pun kecurangan dalam hati saya karena itu akan terbaca sama mereka dan nggak berkah. Nah, jadi ini komunitas yang sayang sama mereka dan saya sayang sama mereka. Jadi saya punya 1000 komunitas itu. Nah, saya kalau punya 1000 orang dalam komunitas itu, teman-teman, mendapatkan 20 orang ini sulit nggak? Enggak. Jadi begitu saya bayar, siang saya bayar 2 miliar ke pemilik lahan, pagi-pagi jam 9 saya udah WA, saya mau ngambil lahan 1 hektar tuh. Ya, saya jual 525, nanti saya bayarnya 400 juta. Jangan-jangan nggak sampai 1 menit juga ada 50 orang antri. Saya bilang uang tanda jadinya 10 juta, 390 jutanya dicicil 6 bulan. Saya baru posting 1 menit udah 50 orang antri. Oh, saya cuma butuh 20 orang. Nah, itu teman-teman. Kalau itu bisa dieksekusi, bisnis modelnya gila. Nah, tinggal pertanyaannya, kita bisa nggak ya ciptakan komunitas 1000 orang ya? Nah, itu yang mesti teman-teman jawab. Nah, kalau saya kebetulan lumayan bisa, teman-teman. Ya, cuman memang kalau saya komunitasnya namanya ECI itu. Itu bukan komunitas bisnis, itu komunitas silaturahim batin. Itu komunitas networking ya. Jadi saya dulu juga jadi developer, saya bilang sama karyawan saya, jangan pernah jual produk kita di ECI. Itu bukan pasar kita, itu temanku. Temanku memang di ECI itu hampir 1000-an, tapi kan pasar jauh lebih luas dari 1000 orang itu, dari 1000 teman-temanku itu. Itu sikap saya sama ECI, teman-teman. Tapi pertanyaannya, Pak Pimpin bisa nggak sih mengembangkan komunitas sampai 1000 orang? Ya saya sendiri lumayan bisa, teman-teman, dari tahun 2014 ke 7 tahun sekarang. Nah, simulasi model bisnis teman-teman ya. Jadi berdasarkan yang tadi, kira-kira secara model bisnis itu gimana Pak Pimpin kalau turunnya? Ya, ini yang kita sebut dengan ya nomor 1 secara value proposition atau value creation. Nomor 1-nya bisnisnya apa sih? Ya, saya menyebutnya property planner ya, property planner. Konsumennya siapa ya? Tadi kan kalau pakai bahasa teori kan, ya kan geografis, demografis, psikografis, behavior kan. Tapi saya sekarang segmennya udah suka-suka saya, udah versi saya. Segmenku adalah 20 pembeli pertama dan 50 pembeli berikutnya. Segmentasinya udah begitu aja. Lalu kanal ya, kanalnya juga gitu ya. Untuk yang 20 saya fokus ke komunitas dan event ya. Jadi kalau sebenarnya silaturahmi tinggi di komunitas mah nggak perlu apa-apa, ini udah ngebatin dan berkali-kali dia beli sama Pak Pimpin untung terus kok. Dia beli 400 juta hari ini langsung capital gain-nya dia udah dapat capital gain-nya 525 tuh, profit potensi gain-nya 125 juta. Tahun depan kan udah harga baru udah 600 juta. Jadi kan bisa ngitung. Dia beli 400 juta dari Pak Pimpin, nanti kalau dia jual di market tahun depan dia udah dapat gain 200 juta. Lumayan tuh. 50% dari investasinya. Lalu relasionalnya gimana? Saya akan membangun egalitarian ya. Jadi saya akan terhadap komunitas dan terhadap market, saya akan menjadi sahabat, saya akan jadi saudara, dan saya akan mentransformasi diri saya menjadi figur yang investatif. Ya, jadi kalau orang ngobrol sama saya langsung banyak pencerahan. Waduh, ngobrol sama Pak Pimpin soal investasi mana emas, saham, rumah mana lebih bagus. Dia punya rasio-rasionya ya, bukan sekedar bilang baik dan buruk. Lalu saya juga life value ya, saya akan membagi nilai-nilai hidup saya sehingga nilai-nilai hidup yang cocok kawin gitu loh dengan teman-teman saya itu. Lalu aktivitas utama ya pengadaan lahan dan pengembangan komunitas ya. Jadi model bisnis saya sakti nih. Jadi pengadaan lahan mesti dengan sengaja saya mesti setel nih. Setahun kalau bisa dapat 7 lahan, nah marketnya siap kok. Untuk 20 unit pertama siap kok gitu kan. Sumber daya utama investor, tim pengembangan komunitas dan tata kota ya. Lalu mitra utama notaris ya. Ini skema-skema gini butuh banget support dari notaris yang kuat. Broker lahan, saya akan jadikan teman-teman RCTI ya, rombongan Calo Tanah Indonesia sebanyak-banyaknya jadi saudara buat saya dan para ketua komunitas ya, para ketua komunitas.
Struktur biayanya, uang muka lahan, operasional, dan kegiatan komunitas. Jadi kegiatan komunitas sengaja saya budgetin tuh, karena bisnis model saya ini. Lalu struktur pemasukan dari 20 pertama selama 6 bulan dan skema normal dari 50 berikutnya ya. Jadi struktur pemasukannya bukan lagi UTJ, DP ya, itu udah standar lah. Tapi struktur pemasukannya itu udah on segmenting banget tuh. Pemasukan dari mana Pak Pimpin? Tuh dari yang 20 orang pertama dan dari 50 berikutnya. 50 berikutnya kepada itu market kepada pasar ya mekanik. Lalu ada lagi simulasi berikutnya nih, properti milenial. Konsumennya siapa? Milenialnya dan orang tuanya. Kanalnya apa? Event, web, digital, iklan digital. Lalu relasionalnya gimana? Kepada orang tuanya kita akan berikan edukasi. Ayo beli rumah makin mahal. Belum tentu nanti anakmu bisa beli rumah loh, kasihan loh masa depannya. Milenialnya friendship ya, kita bangun pertemanan sama teman milenial. Aktivitas utama penciptaan nilai proyek ya. Jadi proyek berbasis digital living ya, itu value creation banget tuh. Pengembangan komunikasi pasar. Ini kan eranya konten marketing, inbound marketing ya. Itu kaitannya ke pengembangan komunikasi pasar. Lalu sumber daya utama, tim komunikasi kreatif, tim proyek, mitra, kampus, notaris perbankan, struktur biaya standar ya. Ada tambahannya iklan digital dan networking, struktur pemasukan ya standar. Nah, itu kira-kira tentang model bisnis. Pertanyaannya, apa aja sih yang mendeterminasi, yang mendorong sebuah model bisnis? Nah ini teman-teman. Satu pertanyaan mendasar nih. Teman-teman ini bisnis, nanti exit-nya mau kemana? Teman-teman tuh kalau memang mau mulai memikirkan, boleh dipikirkan tuh. Exit-nya mau IPO, exit-nya mau kasih ke anak, exit-nya mau ya udah, saya nanti tahun ketiga diversifikasi ya. Jadi saya selain buka bisnis developer, saya juga buka kos-kosan, saya buka juga material, saya juga buka dagang kaca ya. Jadi kalau saya udah nggak kuat di developer, saya tinggalin developernya, tapi saya perkuat retailingnya ya. Nah ini teman-teman exit bisnis kita mesti jelas teman-teman. Ketika kita tahu kita mau exit bisnisnya di mana, developer kita akan gila. Kenapa? Karena developer kita, model bisnis kita akan gila. Kenapa? Karena model bisnis itu akan kita gas secara total untuk menjawab exit bisnis kita nanti mau di mana ya. Exit bisnis kita mau di mana. Nah ini juga, ini yang menjadi determinasi nih. Jadi mindset kita terhadap bisnis kita apa nih? Kita penjual properti, kita pengadaan lahan, kita pengadaan modal, kita mesin pemasaran, kita bisnis keuangan. Ya kita sama-sama tahu lah teman-teman, LIPO itu kan sebenarnya DNA bisnisnya justru financing kan. Properti itu kan cuma ininya doang, fundamentalnya. Tapi kan bisnis utamanya justru di financing teman-teman. LIPO tuh jagonya di situ. Nah, teman-teman, ini sedikit cerita tentang entrepreneurship ya. Jadi entrepreneurship itu awalnya itu tentang optimalisasi sumber daya ya. Lalu Scampeter tentang inovasi bagi menangkap keberpeluangan. Lalu Drucker dikatakan inovasi itu adalah darahnya entrepreneurship. Walaupun Kuratko bilang sampai saat ini belum ada definisi yang definitif atas entrepreneurship. Karena para ilmuwan tuh nggak rela entrepreneurship cuman itu karena maknanya ternyata lebih tinggi dari sekedar ini dan itu. Bahkan history katakan kadang-kadang pengembangan literatur entrepreneurship itu cuma terjebak tentang pengembangan SME itu, small medium enterprise. Itu kalau bahasa kita kadang-kadang literatur entrepreneurship itu tentang pengembangan UKM, cara buka bisnis, cara bisnis UMKM. Itu jebakan ya, jebakan dalam pengertian definisi entrepreneurship yang sebenarnya karena bukan di situ. Ya makanya dikatakan sama Penka Taraman, entrepreneurship itu sebenarnya paling inti tentang keberpeluangan ya. Kalau di Indonesia sendiri kita punya Pak Ciputra ya tentang mengubah sampah jadi emas. Nah di titik ini kita dapati entrepreneurship itu adalah tentang semangat keberpeluangan, spirit of opportunity. Nah sebenarnya definisi entrepreneurship adalah ini teman-teman. Pertanyaannya, apakah ketika kita buka bisnis, ketika kita jadi startup, otomatis kita jadi entrepreneur? Kalau berdasarkan definisi ini, enggak, teman-teman. Ya, buka bisnis, tapi tidak kita lakukan dalam semangat keberpeluangan, ya Anda buka bisnis aja, tapi bukan entrepreneur. Pemerintah Indonesia sendiri mencatat, dari 64 juta pelaku usaha, cuma 3,1% kok yang dicatat sebagai entrepreneur. Nah, di dunia sains sendiri mencatatnya begini, kalau Anda entrepreneur itu ada ciri dan ada perilakunya. Jadi jangan ngaku entrepreneur kalau ciri dan perilaku itu tidak muncul. Nah teman-teman,
Entrepreneurship itu tentang peluang. Peluang itu bisa hadir dari produk, pasar, cara, pasokan, dan organisasi baru. Nanti kalau ada waktu kita elaborasi. Nah, tetapi apa sih yang entrepreneur itu lakukan? Pertama, mereka mengeksplorasi ya. Eksplorasi itu peluang gitu ya. Lalu yang kedua adalah eksploitasi ya. Eksploitasi itu artinya dari 10 peluang yang saya dekati, saya yang nomor 7 saya mau eksekusi. Kenapa? Saya mampu dan pasarnya kayaknya seksi, bagus. Nah, jadi teman-teman kalau ada yang curhat, Pak Pimpin, saya sering ketemu peluang tapi nggak jadi apa-apa. Relax. Berarti teman-teman sedang dalam tahap eksplorasi. Nah, ini kita bersyukur ya, ternyata dunia literatur itu menolong kita. Saya juga dulu mungkin kalau nggak ketemu literatur ini stres. Ketemu berbagai peluang kok nggak jadi apapun. Nggak apa-apa. Ketemu banyak peluang, tidak jadi satu apapun, itu namanya tahap eksplorasi. Tapi dari sekian banyak peluang itu, ada satu yang kita gas, kita eksekusi, itu namanya eksploitasi. Nah, tergantung sekarang tinggal sikap kita nih dalam menghadapi peluang ini. Pertama, orangnya. Ya, orangnya itu udah jadi entrepreneur nggak? Apa itu? Selalu bergerak dan selalu bertumbuh. Ini kalau ada waktu saya akan jelaskan, ada metriknya nih, cuman itu terlalu teknis sekali. Yang kedua, arah organisasinya ya. Nah ini, jadi entrepreneurship itu biasanya dilakukan pertama pada tataran individu, tapi lalu setelah individu jangan stop, masuklah ke agenda institusional. Institusionalisasi teman-teman. Literatur mengatakan sebuah negara itu bisa transformasi kalau entrepreneurnya bukan individu, tapi institusional. Karena yang bisnisnya akan dahsyat itu ketika kita kelola pada tataran institusional. Maksudnya bikin PT, nyiapin struktur organisasi, Pak Pimpin, nggak gitu juga. Kalau udah siap silakan. Tapi institusional ini berbicara tentang tadinya bisnis itu bersandar sama saya. Tapi kita dengan sengaja mulai mengembangkan bisnis ini nggak boleh hanya bersandar sama saya. Harus ada pijakan-pijakan lain. Ke depan kembangkan struktur. Ke depan kembangkan legalitas dan macam-macam. Lalu kita masuk ke inovasi model bisnis yang kita bahas hari ini, lalu kembangkan kapabilitas dinamis ya. Kapabilitas dinamis itu ya tadi, kapabilitas belajar, kapabilitas networking itu bagian dari kapabilitas dinamis. Ada ratusan teman-teman, kalau mau bisa teman-teman pilih sebagai kapabilitas dinamis teman-teman. Lalu terakhir lakukan bisnis teman-teman sebagai strategic entrepreneurship. Apa itu artinya? Strategic entrepreneurship itu artinya kita secara simultan mengembangkan keberpeluangan dan keberunggulan. Karena kalau entrepreneur itu biasanya melek peluang, tapi sekaligus tidak pandai dalam keunggulan. Ya, contoh kayak misalnya tim kita senyum nggak? Kayak kita dagang pecel lele, sengaja nggak? Ramah, cepat, bersih kita ciptakan. Ya, jadi ada 100 tukang pecel lele, tapi kalau dia ramah, cepat, bersih, ini keunggulan akan terlihat, keunggulannya muncul. Lalu yang terakhir adalah perilaku organisasinya, teman-teman. Ya, perilaku organisasinya. Jadi kalau menurut literatur jangan ngaku entrepreneur jika tidak melakukan ini ya. Proactiveness ya. Bisnis kita proaktif. Innovativeness, kita melakukan keinovasian, risk taking, kita berani mengambil resiko. Nah, ini nomor 4 saya paling suka, competitive aggressiveness. Sengaja kita mengembangkan kompetisi, bukan untuk mengalahkan pesaing, tapi menjadi yang terbaik pada kategori kita. Dan yang terakhir otonom. Kita otonom sekali mengelola bisnis kita. Nah, mungkin itu Pak Jini dan teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ini telat 15 menit. Terima kasih. Ya, terima kasih Coach Dr. Pimpin atas paparannya. Luar biasa ya teman-teman semua ya. 30 menit lebih sedikit tapi isinya itu sangat padat dan mungkin perlu waktu lebih banyak sebetulnya mungkin, tapi banyak sekali yang bisa kita peroleh. Dan ini tadi saya sudah persilahkan teman-teman di kolom chat untuk yang punya pertanyaan untuk berikan pertanyaan lewat kolom chat, tapi nampaknya semuanya sepanjang presentasi ini terkagum-kagum dengan isinya sehingga baru sedikit yang pusing. Nah, silakan sekarang boleh sambil yang sudah siap dengan pertanyaannya boleh silakan sambil dicerna tadi materinya Coach Pimpin. Catatan saya tadi Coach itu ada dari presentasi Coach Pimpin yang
malam hari ini tuh mirip dengan motonya dari Hipnu, Coach. Jadi tadi kalau Coach Pimpin bilang apa namanya tentang model bisnis hubungannya dengan amanah, bahwa kita bisa amanah tuh kalau model bisnis kita jalan. Itu nyambung banget dengan motonya Hipnu. Motonya Hipnu itu pas. Mungkin sebelumnya Coach Pimpin belum tahu, tapi kok bisa pas gitu. Motonya amanah berkah jaya, Coach. Jadi iya, amanah tadi kalau bisnis modelnya jalan gitu ya. Terus tentunya habis itu berkah dan sukses diperoleh dari situ, itu nyambung banget. Dan satu lagi teman-teman, sebagaimana saya ini sekitar 75-an peserta dari tadi ini, jumlahnya stabil, kayaknya terkagum-kagum, terkesima semua. Bahkan di akhir-akhir nambah nih, Coach. Di akhir-akhir nambah, tadi sampai 80, sekarang ada 78-an. Sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya, teman-teman ya, itu bisa dipotret. Jadi ini sebetulnya teman-teman beruntung, karena buat yang baru mau masuk ke dunia bisnis pengembang perumahan, itu sejak awal sudah tahu apa yang mau dilakukan dan menggunakan tools ini, sebagaimana dijelaskan Coach Pimpin tadi, jadi jelas gitu. Ini beda dengan kita dulu mungkin, Coach, yang belum, waktu mulai bisnis belum belajar gini-gini ya. Itu agak berantakan ya, apa adanya gitu. Ini teman-teman ini teman-teman dari awal nih udah bisa memetakan, dan itu kan mohon dikoreksi kalau salah. Kalau misalnya teman-teman mulai dengan membuat model bisnis menggunakan tools bisnis model Canvas ini, itu kan nanti pertama dia udah tahu apa yang mau dilakukan A sampai Z-nya, kemudian mungkin itu bisa jadi bekal buat dia untuk membuat sebuah semacam proposal bisnis atau bisnis plan ya, Coach ya? Iya. Bisa bisnis plan sederhana. Ya, bisnis plan sederhana ya. Artinya, misalnya tadi Coach Pimpin jelaskan, bisnisnya apa nih, value creation-nya apa nih, bisnismu apa sih? Jadi saya mau garap perumahan untuk MBR, maka udah mulai bisa dipetakan nanti target marketnya siapa, cara mendekatinya gimana, kemudian membangun relasi dengan target market yang MBR itu caranya gimana, mitra aktivitas utamanya apa, mitra-mitra utamanya siapa, struktur biayanya seperti apa, dan pemasukannya dari mana, itu udah dalam satu, bahkan dengan selembar kertas sudah bisa diketahui gitu ya, Coach ya. Nah, silakan teman-teman yang punya pertanyaan, monggo. Tadi ada yang angkat tangan tuh, Om Jitni. Ya, ada yang angkat tangan ya. Silakan yang mau bertanya bisa open mic, silakan. Ya. Saya berikan kesempatan untuk unmute. Tadi yang angkat tangan boleh. Dengan siapa tadi? Yang angkat tangan nih soalnya agak kurang kelihatan. Siap. Silakan tuh, tadi ada yang angkat tangan tuh. Kalau mau angkat tangan, bisa angkat tangan lagi tuh, biar kelihatan sama admin. Ya, Pak Heru tuh. Pak Jitni, pada Pak Heru. Assalamualaikum. Ya, silakan. Pak Heru. Ya. Waalaikumsalam, Pak Heru. Saya dari Jayapura. Dari Jayapura. Ya. Jadi saya tertarik apa yang telah beliau sampaikan tadi. Memang selama ini saya melakukan bisnis perumahan ini ya secara manual saja. Tapi alhamdulillah dalam 5 bulan ini saya bisa menjual itu 135 unit. Saya kerjakan dalam waktu 5 bulan. Dengan lahan sekitar 2 hektar. Wow. Ya, memang kalau saya menyimak dan itu kadang-kadang kita itu kelemahannya di
pemasaran. Iya. Pemasaran. Karena ini sekarang ini kita program MBR, kadang-kadang kuota. Rumah sudah jadi tapi kuota habis. Itu juga menjadi kendala bagi kita sebagai pengembang perumahan, khususnya MBR. Seperti itu. Untuk itu kira-kira trik-trik seperti apa yang cocok untuk supaya bisa meningkatkan pertama penjualan dan pangsa pasar yang luar biasa. Mungkin itu mungkin bisa dijelaskan supaya kita bisnis ini mudah-mudahan bisa lebih maju lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Heru. Silahkan Coach Pimpin, mau dijawab langsung Coach dengan pendekatan bisnis model mungkin. Betul. Ya, jadi teman-teman, ya seperti Pak Jini sampaikan, karena tema kita malam ini bisnis model, semua pertanyaan akan saya jawab dalam konteks model bisnis, entrepreneur dan entrepreneurship ya. Nanti kan teman-teman juga ada kelas-kelas lain yang punya tema-tema sendiri, nah itu juga mungkin tema itu juga akan banyak menjawab kebutuhan teman-teman. Tapi kalau sesi saya akan menjawab dari bisnis model ya. Nah, kalau dari Pak Heru ini kan berarti bicara FLPP ya. Berarti secara bisnis model itu kan kondisinya kan itu kan regulation driver ya. Jadi sebuah model bisnis yang memang pengaruh dari peraturannya tinggi sekali. Ya, jadi memang solusinya ya kalau menurut saya ya regulation fit ya. Kita secara sangat tajam, secara sangat diniatkan plototi itu regulasinya. Jangan sampai operasional kita, bisnis model kita udah jalan dengan bagus, tahu ketika dalam perjalanannya terganjal dengan regulasi ya. Kuotanya stop begitu kan, kuotanya habis gitu ya. Nanti masalah alokasi solusi dari kuota seperti apa, nanti mungkin di forum lain akan menjawab itu terkait mungkin kalau ada frame ada sesi cuma FLPP. Tapi dalam konteks bisnis model, Pak Heru dan teman-teman itu yang perlu saya catat. Ini jadi memang kalau FLPP itu adalah bisnis model yang berbasis regulasinya tinggi sekali. Jadi kalau mau sukses di bidang ini, plototin regulasinya, titik komanya dipahami. Lalu nanti tangkap dengan operasionalnya. Nah, operasionalnya itu harus dahsyat. Sehingga ketika kedahsyatan operasional ini bisa nyambung dengan kondisi regulasi yang ada. Jangan sampai operasionalnya dahsyat, tetap mentok sama regulasi. Dalam konteks kayak Pak Heru, ini penjualannya kan tinggi ya, tapi kuotanya udah dibatasi begitu kan. Ya, saya nggak tahu apakah memang tim pemasarannya itu udah dahsyat sekali. Kalau memang masih belum, ya dahsyatkan tim pemasarannya, Pak. Jadi mungkin tingkatkan penjualannya 3 kali lipat dari sekarang, sehingga yang ditangkap marketing itu bisa selaras dengan kebutuhan kuota yang pemerintah ciptakan. Nah, turun ke bisnis modelnya apa? Yaitu berarti pemain FLPP lain mungkin marketingnya cuma 3. Bapak marketingnya 10. Pemain FLPP lain nggak jalan sama agent, Bapak jalan sama agent. Pemain FLPP lain retail, Bapak fokus ke pabrik-pabrik. Jadi sekali ngehit bisa 100 unit dan seterusnya. Mungkin itu feedback yang saya bisa sampaikan terkait problem Bapak dengan solusi berbasis model bisnis Pak Heru dan teman-teman. Semoga lumayan menjawab. Terima kasih, Rob. Terima kasih, Pak Heru. Ya, terima kasih, Coach. Lanjut nih, Coach. Kita baca pertanyaan yang ada di kolom chat, boleh ya, Coach? Ya. Juga Pak Nurli nih, Pak Nurli juga udah angkat tangan, Om Jin. Oh ya, Mbak Nurli ya. Mbak Nurli, silakan. Boleh. Sama habisnya ada Mbak. Di unmute. Terima kasih. Izin bertanya,
Saya tadi mohon mungkin saya tadi minta penjelasan lagi tentang apa tadi yang grafik ya, grafik entrepreneurship hashtag praktek itu tadi ya kalau nggak salah. Itu gimana ya untuk detailnya itu maksudnya gimana itu ya Pak Bimbin? Untuk orangnya, arah organisasi, kemudian apa? Satu lagi tadi pelakunya gitu. Itu maksudnya gimana untuk detailnya? Ya Pak, terima kasih Pak. Baik, baik. Nah ini thank you. Ini Bu Nurli bertanya ke sini. Habis ini saya akan jawab Mbak Rani nih. Mbak Rani sahabat Facebook kita, Om Jit nih. Iya, saya mungkin akan menjawab ini sekitar 3-5 menit ya. Nah, jadi kata kuncinya dari sini dulu nih teman-teman. Entrepreneurship itu spirit of opportunity ya. Jadi ya kalau provokasi kita malam ini, jangan ngaku entrepreneur kalau bisnisnya tidak dilakukan dalam semangat keberpeluangan. Ya kan saya juga bisnis kan melakukan dalam semangat keberpeluangan Pak Pimpin. Ya kalau saya kebetulan sebagai orang yang belajar entrepreneurship dan memutuskan menjadi entrepreneur keren, menurut saya sampai mati pun saya akan tetap entrepreneurship teman-teman. Karena berbicara spirit of opportunity, ini bisa diterapkan kepada dalam berbagai hal. Dalam berbagai hal. Nah itu yang nggak boleh mati dari kita para pebisnis teman-teman. Bisnis kita bisa gede, tapi kalau semangat keberpeluangannya nggak ada, surat kabar di Amerika 150 tahun surat kabar terbesar mati kok, tutup kok. Gagal dia switch ke digital. Bayangkan tuh, perusahaan setua dan sebesar itu kok bisa mati. Tadi, karena spirit of opportunity-nya tidak dikembangin. Nah, opportunity itu bisa diambil dari 5 hal ini, Bu Nurli. Ya nanti teman-teman silakan ikutin Instagram saya deh. Nanti saya juga YouTube saya juga saya banyak ngomongin entrepreneurship teman-teman. Nanti teman-teman lihat aja, ketik aja Pimpin Bakhtiar di YouTube, saya ngomong banyak. Tetapi kembali lagi, peluang itu bisa kita gali dari berbagai macam, ya setidaknya kita memotret ada 5 hal ini. Nah, keberpeluangan itu bagaimana kita mengelola keberpeluangan? Pertama dengan eksplorasi. Eksplorasi itu coba gitu. Coba buka 3 unit. Saya nggak cocok, kayaknya saya lebih cocok buka pangkalan pasir. Ya udah, dada bisnis developer, saya masuk ke pangkalan pasir. Ya itu kita sedang melakukan eksplorasi namanya. Santai aja. Kalau eksplorasi tentu nggak harus besar-besaran ya. Kita kan namanya coba-coba cari tahu. Tapi setelah eksplorasi, kita melakukan tahap kedua namanya eksploitasi. Nah, pertanyaan paling mendasar adalah gini Om Jit nih dan Bu Nurli dan teman-teman. Entrepreneurship itu seringkali hanya menjadi pandangan baik dan gagasan baik. Satu pertanyaan mendasar gini, itu operatif nggak Pak Pimpin? Entrepreneurship itu bisa dipraktekkan nggak? Nah kebetulan saya studi di sini, jadi saya menjawab itu ternyata bisa dipraktekkan Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi kalau di dunia sains literaturnya udah ada. Lakukan aja literatur ini, Anda sudah relatif entrepreneur. Pasti sukses nggak Pak Pimpin? Ya kita nggak tahu, itu kan perjalanan hidup. Tapi pasti jadi entrepreneur nggak Pak Pimpin? Pasti jadi entrepreneur dengan mengeksekusi ini semua. Pertama orangnya, ya. Pertama orangnya. Ya, orangnya itu dia selalu bergerak dan selalu bertumbuh nggak, ya. Ini karena waktunya mepet sekali, tapi sebenarnya ada metriknya tuh ya. Pimpin yang entrepreneur, pimpin yang pimpin doang, sama pimpin yang entrepreneur, yang belajar dan networkingnya banyak, tentu lebih keren pimpin yang entrepreneur, yang pembelajar dan networknya banyak ketimbang pimpin yang pimpin doang. Nah artinya kan pimpin harus bergerak nih teman-teman, dari pimpin doang menjadi pimpin yang entrepreneur. Jadi pimpin yang pimpin doang, pimpin entrepreneur menjadi pimpin yang entrepreneur yang juga pembelajar. Makanya saya S3-nya sedang ngambil dua S3. Lalu selain pimpin yang entrepreneur, pimpin yang pembelajar juga kan harus dengan sengaja bernetworking, mengembangkan jejaring. Nah, makanya kembali pertanyaannya, orangnya selalu bergerak, selalu bertumbuh enggak, teman-teman, ya. Kayak iPad Steve Jobs, ya kan? Yang kita potret kan Steve Jobs dari garasi dia bisa menjadi jadi Apple itu kan top brand teman-teman. Dia brand nomor 1 dunia
dan juga top company ya. Posisi perusahaannya itu nomor 1 di dunia. Nah, jadi dari perusahaan garasi menjadi top brand dan top company dunia. Yang kita sorot. Nah, pertanyaannya gini, apakah semua perusahaan yang dari garasi pasti jadi top brand dan jadi top company? Kalau memang bisa ya udah kita rame-rame masuk garasi aja. Karena ujung-ujungnya pasti di sana. Kan enggak. Kita sama-sama tahu yang bisa bikin Apple segokil itu Steve Jobs-nya. Nah, sama. Samsung juga gitu. Tahun 1935, 38 dia juga kan cuma pabrik pengalengan sayur. Sekarang dia menjadi 20% kontributor PDB Korea Selatan. Samsung menjadi top company, mempunyai 6 gurita bisnis. Nah, pertanyaannya apakah semua bisnis dari pengalengan pasti bisa segede Samsung? Kan enggak. Pasti ada entrepreneurship-nya Samsung tuh. Karena enggak semua yang startingnya seperti Samsung menjadi seperti Samsung. Nah, jadi itulah teman-teman. Kedahsyatan entrepreneurship seperti itu. Nah, dalam konteks orangnya itu harus selalu bergerak dan selalu tumbuh. Ya kalau bahasa gampangnya ya lihat aja Steve Jobs lah. Steve Jobs itu kan selalu bergerak, selalu tumbuh. Tapi yang kedua adalah arah organisasi bisnisnya teman-teman ya. Jadi nggak bisa tuh teman-teman kita sampai bisnis 5 tahun masih kita sendiri. 10 tahun kita sendiri. 20 tahun kita sendiri. Karena kalau bisnis entrepreneurship itu dia ada pergerakannya ya. Oke, peluang pertama kali ditangkap pada tataran individual ya. Jadi kalau di bahasa teorinya namanya individual entrepreneur. Gak apa-apa, Steve Jobs juga awalnya kan individual entrepreneur. Tetapi kita jangan stay di situ, mulai berpikir pada tataran institusionalitas. Jadi bisnisnya dikembangkan pada tataran institusional, mulai dimimpikan ke depan bangun sistem A, ke depan bangun struktur A, ke depan bangun legalitas A, ke depan tax fit A, selaras sama dengan perpajakan. Bisnis kita dahsyat, tapi kita nggak nyambung sama perpajakannya, nggak bisa naik kelas teman-teman. Lalu setelah kita masuk tahap institusional, nah itu isu-isu pada tataran institusional. Teman-teman bisa kembangkan indikator lainnya. Lalu masuk tahap ketiga, teman-teman, model bisnisnya diinovasikan. Ya. Kayak malam ini yang kita pelajari itu, inovasi model bisnis. Teman-teman bisa melihat bahwa ternyata dari bisnis developer yang sederhana, kalau mau diutak-atik, seperti Pak Jitni bilang tadi, itu bisa macam-macam dan kemana-mana. Ya. Jadi kita boleh developer cuman 2.000, 3.000 meter, tapi key partner kita dahsyat. Kita aktif di 3 asosiasi besar, kita jadi pengurus dan amanah di sana. Ya, nanti sambil berjalannya waktu, para tokoh-tokoh hebat ini tahu, oh pimpin bisnisnya developer ya. Teman-teman, ya ini sekedar cerita selintas saja lah. Banyak tuh teman-teman saya sekarang yang udah jadi pejabat dan mungkin juga punya kepentingan nanam modal ke saya. Justru saya yang berpikir, aku punya minat nggak ya? Aku punya tenaga nggak? Aku punya waktu nggak ya? Tapi yang peluang yang saya dapatkan sekarang ini, kan itu hasil panen saya dari tahun 2014 lalu. Saya aktif berorganisasi 7 tahun waktunya. Lalu setelah lebih canggih lagi, kita masuk ke kapabilitas dinamis, Bu Murli dan teman-teman. Kapabilitas dinamis itu apa sih? Kapabilitas dinamis itu adalah kemampuan organisasi bisa melihat peluang, coba bisa membawanya ke perusahaan, dan nanti coba mentransformasikannya. Nah, itu kapabilitas dinamis. Dulu sebelum saya jadi developer, teman-teman, saya itu produser musik. Proses saya dari bisnis musik menjadi developer, itu terjadi kapabilitas dinamis. Saya bisa lihat peluang, saya coba bawa ke perusahaan, dan saya tangkap peluang itu kan dari 2011, tahun 1 Januari 2012, saya transformasi dari produser musik jadi developer. Nah itu kapabilitas dinamis seperti itu. Nah teman-teman sekarang developer, ya silahkan berbisnis developer, tapi minat nggak buka tambang pasir? Minat nggak menjadi distributor kaca yang sukses dan besar? Kalau minat, coba endus, coba pelan-pelan minat nggak jadi ini Om Jitni, digital agency dalam bidang properti? Ya kita nggak tahu Om Jitni sampai seberapa banyak tenaga kita di bisnis developer. Tapi kan kalau agency ini kan lumayan long lasting. Ya artinya sebagai pebisnis itu kan teman-teman nggak ada bisnis stand alone di dunia ini.
semua pasti rata-rata diversifikatif, minimum punya 2-3 bisnis. Jadi teman-teman wajar kalau punya 2-3 bisnis. Nah, itu kapabilitas dinamis tuh, Bu Nuri dan teman-teman. Jadi kayak tadi kan, izin punten ya, penelitian saya nih. Kita waktunya agak rileks kan Om Jitni ya? Rileks Coach. Siap. Thank you. Nah, Bu Nurli dan teman-teman, ini dalam penelitian saya menggunakan empat kapabilitas dinamis tuh. Kapabilitas belajar, kapabilitas integrasi, kapabilitas berjejaring, kapabilitas pemasaran. Nah ini, saya menggunakan 4 kapabilitas dinamis. Jadi 4 kapabilitas dinamis inilah yang bisa mendorong terjadinya bisnis model atau inovasi model bisnis yang hebat. Pak Pimpin, saya kan juga rajin ikut training. Saya juga kan aktif di komunitas. Saya juga bisa tuh pemasaran. Apa bedanya belajar dan kapabilitas belajar? Apa bedanya networking biasa dan networking capability atau kapabilitas berjejaring? Itu beda, teman-teman. Nah, contoh misalnya kayak belajar ya, kapabilitas belajar. Jadi, apakah ikut training itu adalah kapabilitas belajar, Pak Pimpin? Tergantung. Ketika Anda ikut training, itu jadi value nggak di perusahaan Anda? Atau cuma jadi informasi? Ketika pembelajaran kita sebagai business owner itu cuma menjadi informasi, itu namanya bukan kapabilitas belajar. Itu hanya pembelajaran. Tapi kapabilitas belajar itu adalah gini, ketika kita belajar, pembelajarannya itu kita bawa ke organisasi. Menjadi sesuatu di organisasi dan menimbulkan kinerja dan hal-hal baiknya. Itu namanya kapabilitas belajar. Atau yang kedua, teman-teman belajar sesuatu, terus bawa ke organisasi, tapi malah jadi beban. Nah, itu juga bukan kapabilitas belajar, teman-teman. Jadi kapabilitas belajar itu adalah pembelajaran yang memang menjadi sesuatu di organisasi bisnisnya. Sama, Pak Pimpin, saya juga kan bergaul kemana-mana. Berarti saya punya kapabilitas berjejaring. Pertanyaannya, pergaulannya itu jadi sesuatu enggak? Nah, saya termasuk orang networking, teman-teman. Beberapa teman-teman menjuluki saya termasuk salah satu rajanya networking. Nah, itu positioning saya, teman-teman. Nah, pertanyaannya itu menjadi kapabilitas berjejaring enggak? Nah, nanti kalau memang Tuhan izinkan, saya mungkin akan kerjasama Pak Jini dan teman-teman dengan Warta Ekonomi. Saya rencana pengen bikin kayak yang acaranya Mbak Mary Riana tuh, I'm Possible. Cuman kalau saya mungkin nama acaranya UKM Lab. Nah, lumayan tuh. Kalau jadi kan saya bermitra tuh sama Warta Ekonomi. Pergaulan saya sama Warta Ekonomi menjadi sesuatu. Nah, kalian kita studi kasus. Nah, itu teman-teman bicara kapabilitas dinamis, itu seperti itu. Nah, kembali ke slide saya. Ya, sorry. Nah, jadi pertama orangnya, kedua organisasi bisnisnya ya tadi ya. Lalu yang terakhir adalah strategic entrepreneurship, Bu Nurli. Kalau UKM itu biasanya fokus sama peluang, tapi dia gagal menciptakan keunggulan. Nah, keunggulan itu gimana Pak Pimpin? Keunggulan itu ya macam-macam kita bisa terjemahkan lah. Tapi contoh ya, misalnya kita ke BCA. Satpamnya aja senyumnya itu udah bikin hati tentrem. Makanya kadang-kadang saya ledekin tim pemasaran saya, kamu senyumnya udah bisa lebih bagus dari satpam BCA enggak? Itu satpam loh. Kamu kan tim pemasaran. Nah, itu ketika kita bisa menyiapkan tim kita bisa senyum dengan baik, keunggulan tercipta tuh. Dari 30 developer di sekitar lokasi kita, satu-satunya tim yang bisa senyum dengan baik itu adalah tim kita. Itu udah keunggulan, teman-teman. Nah, terakhir adalah perilaku organisasinya ya. Jadi jangan ngaku entrepreneur kalau kita tidak melakukan proaktifness. Bisnis kita proaktif ya. Kita dengan sengaja belajar ke hipno, dengan sengaja kita silaturahim, nah itu namanya proaktif. Dengan sengaja kita menciptakan inovasi di internal kita, walaupun inovasinya kecil. Nah, yang kedua inovasi, yang ketiga risk taking. Jadi dengan namanya entrepreneur itu memang bergaul dengan pengambilan keputusan risiko. Yang keempat itu competitive aggressiveness. Bu Nurli dengan sengaja mengembangkan bisnisnya itu menjadi yang terbaik pada pasarnya, pada lokasinya. Bukan untuk mengalahkan yang lain ya, tapi untuk menjadi saya bisa hadir
dalam kondisi terbaik loh ya. Jadi kompetisi itu bukan membunuh lawan ya. Kompetisi itu adalah bagaimana kita jadi juara satu. Yang terakhir adalah otonomi ya. Bisnis kita otonom nggak ya? Biasanya kalau bisnis kita masih dibiayai orang tua, biasanya kurang otonom karena kita melaksanakan keinginan orang tua. Nah, ketika kita ketemu investor juga gitu. Kita tanya investor kita, Pak, Bapak pengen saya menjadi manajer atau entrepreneur? Maksudnya gimana? Kalau jadi manajer, berarti Bapak punya kebutuhan apa sama bisnis kita? Saya coba tangkap, saya coba eksekusi. Berarti itu kita menjadi manajer bagi keinginan investor kita. Nah, terus saya ikut sama Mama. Mama? Yang depan, yang haus. Minta minum, Mah. Tapi kalau kita jadi entrepreneur, misalnya investor kita bilang, enggak Pak Pimpin, saya mau Bapak jadi entrepreneur. Itu artinya investor tuh bilang gini, terserah Pak Pimpin bisnisnya mau diapain. Saya percaya sama Pak Pimpin, ini duit 5M buat Pak Pimpin. Itu namanya otonomi, teman-teman. Nah, mungkin ini kira-kira Bu Nurli dan teman-teman, bahwa ternyata entrepreneurship itu bisa dipraktekin loh, kalau mau. Mungkin itu Bu Nurli, Pak Jimmy, dan teman-teman sekalian. Ya baik, terima kasih Pak Pimpin. Ya, Bu Nurli dan teman-teman juga ini nanti kalau diizinkan juga mungkin kita akan upload ke YouTube ya, Brother Jitni ya, sehingga teman-teman bisa lihat ulang-ulang sebenarnya di situ. Ya. Terima kasih Coach, dan terima kasih juga tadi pertanyaannya Bu Nurli. Kita jadi dapat gambaran lebih jelas lagi, dan ini sebetulnya bonus nih. Malam ini kita belajar bisnis model kanvas, tapi bonusnya belajar entrepreneurship yang mungkin singkat tapi padat banget. Jadi pemahaman kita terbarui lagi mengenai entrepreneurship ini, apalagi di awal ini teman-teman belajar tentang bisnis pengembang ini, Coach. Nah, sebelum ada juga yang raise hand lagi nih dari Kang Aris di Bandung, tapi kita coba jawab yang di kolom chat dulu ya, Coach, boleh ya? Iya, Mbak Rani tadi saya lihat. Silakan. Ya, tadi sih ada yang tanya tentang model kerja sama lahan, tapi ini mungkin lebih pasnya di materi besok ini dijawab, karena nanti besok itu ada materi dari Pak Ahmad Saugi, Coach, jadi mengenai akuisisi, legalitas, dan perizinan. Nanti mungkin lebih pasnya dijawab besok. Nah, ini udah banyak juga pertanyaan yang lain. Ini dari Pak Magfur di Kediri. Bisnis model ini untuk perusahaannya atau masing-masing proyek? Ya, keren. Ya, kalau bicara strategic management kan, teman-teman kan, itu kan ada holding, ada SBU ya, sub business unit, ada project ya, biasanya bisnis model itu sih pada SBU-nya ya, sub business unit-nya ya, pada perusahaan developernya ya, pada perusahaannya sih. Tapi juga project-nya bisa, jadi kita punya 10 project nih. Project A bisnis modelnya beda, project B bisnis modelnya beda, project C bisnis modelnya bisa juga sih. Tapi kayaknya lebih relevan pada tataran SBU-nya ya, di perusahaannya ya. Bukan di holding. Kalau holding itu kan udah konglomerasi, udah gurita banget. Tapi lebih kepada perusahaan yang menangani proyeknya. Itu bisnis modelnya main di situ. Bisa turun sampai ke proyek nggak, Pak Pimpin? Bisa juga sih, bisa juga. Tapi kan proyek itu kan basisnya kan project based. Kalau bisnis model itu kan basisnya pengelolaan perusahaan. Jadi di perusahaan, lebih tepat di perusahaan, Pak. Oke, terima kasih Coach. Kita lanjut nih pertanyaan berikutnya. Ini mungkin kaitannya dengan entrepreneurship nih, Coach. Yap. Pak Pimpin, bagi dong rahasianya supaya bisa seperti Pak Ciputra. Karena Pak Pimpin sebagai pengajar di Ciputra University. Nah, mungkin sedikit Coach, dari Pak Ci ini kan tokoh entrepreneur, apa sih yang bisa kita ambil nih, Coach? Ya. Ya itu tadi, sebenarnya yang Pak Ci jalankan itu nyambung sama teori ya. Jadi, ya sekali lagi saya mendeklar lah kepada teman-teman semua. Seringkali
entrepreneurship itu terjebak tentang ilmu cara memulai usaha. Bahkan lebih turun lagi, ilmu menjadi UKM, ilmu menjadi UMKM. Nah itu si profesornya ngomong begitu tuh, artinya sampai sesatir itu kalimat dia. Nah, emang nggak boleh buat UKM dan segala boleh, tapi kita ingat kembali ke definisinya teman-teman. Entrepreneurship itu adalah spirit of opportunity. Nah, ketika kita pahami sebagai spirit of opportunity, semangat keberpeluangan, maka kita bisa bawa sampai mati itu. Itu yang Pak Ciputra lakukan, sampai mati pun dia tetap hidup dalam semangat keberpeluangan. Kalau entrepreneurship ini tentang ilmu jadi UKM, ilmu tentang jadi UMKM, kan ada intrapreneurship tuh Pak Jit nih. Intrapreneurship itu adalah karyawan yang kerjanya sama gilanya kayak bosnya. Paling rajin, paling amanah, paling inovatif. Nah ini nggak bisa dibilang karyawan biasa, ini intrapreneurship. Nah artinya kayak karyawan intrapreneurship itu bisnisnya mana? Dia kan bukan UKM, bukan korporat juga. Nah makanya kan lantas kok dia layak ada planner-plannernya itu tadi karena hidupnya dilakukan dalam semangat keberpeluangan. Makanya ada guru planner teman-teman. Misalnya ya, guru matematika ya, dia memperlakukan kelas matematikanya itu bukan sekedar ngajar matematika, dia ngajar matematika, tapi dia merebut forum kelas itu menjadi ruang untuk dia melakukan transformasi bagi murid-muridnya. Makanya akhir tahun, 2 tuh murid-muridnya dapat. Pertama, murid-muridnya pintar dan lulus matematika. Kedua, murid-muridnya itu hidupnya transformatif. Karena sang guru matematika tadi menggunakan kelas matematika untuk ngajarin namanya value, etika, adab, cita-cita. Jadi nanti akhir tahun tuh murid-muridnya pintar matematika sekaligus hidupnya transformatif. Nah, guru seperti ini bukan guru biasa. Itu kita sebut dengan guru planner. Makanya ada Nation Planner. Makanya saya challenge lagi. Apakah entrepreneurship tentang dagang doang? Tentang usaha doang? Di Indonesia ada 65 juta pelaku usaha yang dicatat sebagai entrepreneur cuma 3,1%. Jadi dari angka itu aja sudah menjadi deklarasi, nggak semua developer, nggak semua UKM, nggak semua UMKM adalah entrepreneur. Nah, itu yang menjadi provokasi kita malam ini. Ya artinya kalau kita udah jadi developer, udah jadi UKM, ayo kita maju satu langkah lagi jadi entrepreneur. Nah kembali ke Pak Ciputra, mudah-mudahan dari penjelasan saya tadi ya kenapa Pak Ciputra entrepreneur. Kenapa Pak Ciputra entrepreneur? Karena sampai mati spirit of entrepreneurship itu nggak pernah mati, semangat keberpeluangan. Makanya bukan hanya spiritnya teman-teman, karena spiritnya begitu, maka dia bisa merubah sampah jadi emas kan. Nah itu kira-kira teman-teman, kenapa kita bisa melihat Pak Ciputra itu adalah entrepreneur yang hebat. Tapi yang pasti teman-teman, entrepreneurship-nya Pak Ciputra itu ada 3 Pak Jit nih, namanya IPE ya. I-nya integrity, P-nya itu professionality, E-nya baru entrepreneurship ya. Jadi teman-teman ternyata Pak Ciputra juga memahami entrepreneurship tidak sesempit itu ya. Tetap butuh dukungan integrity ya, kayak teman-teman ini malam ini harus amanah ya. Secanggih-canggihnya bisnis kalau kagak amanah bukan entrepreneur, itu tukang bohong. Profesional ya. Jadi kita udah baik, udah entrepreneur, tapi kerja kita tidak profesional. Sebaik-baiknya kita, kalau kerja kita nggak benar, konsumen cemberut. Ketika konsumen cemberut, malaikat tidak catat. Ayo perbaiki lagi. Nah, jadi kalau teman-teman tanya entrepreneurship-nya Pak Ciputra gimana? IPE, integrity, profesional, entrepreneurship. Nah, mungkin itu Pak Jit nih. Siap, Bos. Luar biasa. Dapat lagi, baru lagi. Nah ini lanjut Coach ya, yang ketiga nih. Ya. Sebagai ini dari Mbak Ratih Maharani nih, temennya Rani Maharani mungkin nih. Oh beda ya. Sorry. Beda dikit. Ketika membuat kanvas model bisnis dalam pelaksanaannya ternyata muncul kendala yang dievaluasi apakah 9 poin kanvas tadi atau fokus di fokus di atau Mbak Raninya mau speak up, Pak Jit nih boleh juga silakan. Ya, Mbak Rati apa mau di
open mic. Ya. Mbak Rati. Ya, assalamualaikum Coach Pipin. Waalaikumsalam Mbak Rati. Jadi begini, Ya. maksud dari pertanyaan saya tadi itu yang pertama, untuk pemula ketika membuat kanvas model bisnis dalam pelaksanaannya ternyata muncul kendala. Nah, ini yang dievaluasi apakah dari 9 poin yang ada di dalam kanvas tadi, kalau nggak salah tadi ada 9 poin ya Coach ya? Ya, ada 9 poin, 9 blok. Ya. Atau fokus di salah satu poin aja yang muncul kendala. Lalu pertanyaan yang kedua, lebih baik dalam membuat kanvas model bisnis itu dilakukan riset terlebih dulu di poin 1 atau bagaimana? Baik, Mbak Rati ya. Pertama masalah evaluasi kanvas, kedua masalah riset bagi bisnis. Thank you Mbak Rati. Saya akan jawab. Jadi bicara bisnis model kanvas dan entrepreneurship ya. Bicara bisnis model dan entrepreneurship ya. Jadi memang bicara evaluasi, jadi bahasa gampangnya gini Mbak Rati dan teman-teman. Model bisnis itu adalah mainannya entrepreneur. Itu aja kata kuncinya. Jadi model bisnis itu adalah mainannya entrepreneur. Nah, perusahaan melakukan model bisnis nggak? Melakukan. Cuman tidak seperti entrepreneur. Entrepreneur itu memainkannya, mengutak-ngatiknya setiap waktu. Kalau perusahaan itu dia ya mungkin evaluasinya per 3 tahun, per 5 tahun. Oke, kita geser dikit. Oke, kita geser dikit. Atau radikal. Oke, kita pivot. Bisa juga begitu perusahaan. Tapi kalau buat entrepreneur, teman-teman, Mbak Rati dan teman-teman, itu model bisnis itu mainannya. Maksudnya mainannya apa? Boleh dilakukan sering-sering. Ya, cuma nanti ada kebijaksanaan lah. Jangan sampai keseringannya itu justru mengubrak-ngabrik yang udah hal baik. Tapi boleh intensif nggak Pak Pimpin? Jawabannya adalah boleh, karena mainannya. Pak Pimpin ini gagasan Pak Pimpin atau memang secara literatur begitu? Nah ini jawabannya secara literatur begitu. Lebih tepatnya kalau saya kaitkan sama teman-teman startup. Jadi startup itu ngapain sih? Startup itu adalah mengutak-ngatik model bisnis tanpa henti, teman-teman. Startup itu kerjaannya begitu, mengutak-ngatik model bisnis tanpa henti. Bahkan ada pandangan lain melakukan multi pivot ya. Saya lupa ya. Zoom seingat saya. Zoom itu yang kita nikmati sekarang itu pivot yang ke-8 kali. Jangan-jangan awalnya jualan ayam geprek tuh Pak Jiti. Jualan ayam geprek, jualan televisi jadi developer, jadi agen digital, lompat 8 kali jadi Zoom sekarang. Entrepreneur tuh ciri khasnya gitu, Mbak Rati. Jadi model bisnisnya sangat dinamis sekali, diversifikasi bisnisnya sangat dinamis sekali. Tapi nanti ada hikmat kebijaksanaan. Ada hikmat kebijaksanaan untuk tentunya dinamika kita itu tidak menghancurkan yang udah baik, ya, dan tidak serampangan begitu. Nah, tapi pertanyaannya, apakah hubungan model bisnis dan entrepreneurship? Model bisnis itu adalah alat saktinya teman-teman entrepreneur. Model bisnis itu adalah opsi strategisnya entrepreneurship teman-teman entrepreneur ya. Jadi kembali ke soal apa tuh model bisnis, berarti itu bisa dievaluasi seperti apa? Ya silakanlah dievaluasi secara intensif, bahkan bukan hanya evaluasi ya, saya mau mengatakan itu adalah tools entrepreneurial kita para entrepreneur. Nah, tinggal memang gini, pertanyaannya teman-teman, ya saya mau katakan gini, ketika kita dinamis mengutak-ngatik model bisnis kita, sebenarnya terjadi transformasi itu teman-teman. Ya kalau bahasa kita malam ini UKM-planner. Tadinya kan UKM doang tuh, melakukan bisnis kayak biasanya. Tapi ketika model bisnisnya mulai kita optimalisasi, sebenarnya pelan-pelan kita udah bergeser tuh dari UKM menjadi UKM-planner. Jadi dari pelaku biasa menjadi pelaku bisnis yang entrepreneur. Nah itu yang perlu saya highlight teman-teman terkait
model bisnis itu ternyata penting banget buat entrepreneurship, buat entrepreneur sebagai alat entrepreneurship kita. Lalu yang kedua, bagaimana pengembangan model bisnis, haruskah berbasis riset? Bisa berbasis riset, bisa juga berbasis hipotesis. Ya, hipotesis itu dugaan. Karena nggak semua kita punya kemampuan riset yang baik, tapi kan semua kita juga punya ruang, punya hak untuk membangun dugaan. Kayaknya bisnis ini akan baik jika begini. Jadi tanpa riset dong Pak Pimpin, nggak apa-apa, hipotesis dulu. Tapi lebih bagus pakai riset nggak? Ya boleh juga. Nah riset sendiri kan macam-macam. Ada riset kuantitatif, ada riset kualitatif, ada observasi. Nah kan metode riset juga macam-macam. Jadi bagus nggak Pak Pimpin model bisnis basisnya riset? Bagus. Tapi riset itu ruwet nggak Pak Pimpin? Yang nggak harus pakai versi ruwet, pakai versi sederhana juga bisa. Nah kira-kira itu Mbak Rati dan teman-teman. Baik, terima kasih banyak Coach Pimpin. Ya Mbak Rati, makasih. Masih di mute Om Jitni. Oh, masih di mute tadi saya. Lupa. Ya. Ini pertanyaan terakhir mungkin Coach ya, satu lagi boleh ya. Ini dari Kang Aris di Bandung nih, udah resen dari tadi. Silakan Kang Aris, enggak? Terima kasih Kang Huzidni. Terima kasih juga Pak Pimpin. Keren banget. Ya, Kang Aris. Salam kenal nih, saya mungkin keberapa kali ya saya dengar materi dari Brother Hu Pimpin nih. Ya, siap brother, siap. Thank you. Saya ada ya mungkin perlu masukan nih. Ya. Pak Pimpin. Jadi saya sekarang ini sudah mulai ke institusional sebetulnya. Yes. Cuman masih banyak yang dilakukan sendiri gitu. Maksudnya contohnya gini, marketing saya juga masih walaupun memang ada rekan-rekan marketing gitu ya, broker-broker, tapi juga saya juga masih lakukan sendiri sebagian lah sekali-kali. Kemudian purchasing dan lain-lain gitu. Ya. Kan kemudian saya juga udah mulai nyoba-nyoba inovasi bisnis model. Yes. Di bisnis properti sendiri itu saya jalan di beberapa bidang sih. Jadi mini developer itu yang mungkin saya sendiri lahannya. Ya. Terus hanya dari orang lain tuh pengelola gitu ya. Saya juga pengelola dari investor developer lah gitu. Ya. Terus juga ngejalanin kontraktor eksterior, interior dan lain-lain. Terus di luar bidang properti juga sekarang ada sedang jalan ngerintis satu usaha juga. Ya. Nah, yang jadi pikiran saya itu gini, ini saya kan masih banyak yang dilakukan sendiri, jadi belum settle sampai punya karyawan di semua bagian gitu, ya. Pak Pimpin. Ya, Nah, ini perlu masukan nih, kapan saya harus mulai setting punya pegawai di semua bagian nih? Kapan sih sebetulnya patokannya tuh, apakah dari angka penghasilan kah atau dari apa gitu. Nah, itu saya perlu panduan ini. Itu yang pertama. Ya. Kemudian saya penganut sekarang ini usaha itu nggak pakai modal bank, Pak. Iya. Cuman saya ngelihat kalau pengen istilahnya kita punya pengusaha besar tuh kayak Khairul Tanjung gitu. Nah, sebetulnya apakah itu memang benar tanpa bank? Terus sampai kapankah apakah saya harus pertahankan permodalan tanpa bank kalau misal pengen lebih besar lagi gitu? Itu aja mungkin, Brother Pimpin. Siap, brother. Ya, terima kasih. Thank you. Iya, keren banget masalah institusionalitas ya. Ya, jadi sekali lagi saya declare ya teman-teman ya. Jadi para profesor itu, para peneliti dan banyak ramai sekali bilang
bahwa entrepreneurship yang bisa menjadi kontributor pertumbuhan ekonomi suatu negara itu pada tataran institusionalitas, bukan di perorangan ya. Jadi memang kenapa sih banyak orang suka menjalankan usahanya pada tataran perorangan? Karena duitnya gede. Nggak perlu ngapa-ngapain, nggak perlu macam-macam, duitnya gede gitu. Kalau teman-teman bahagia dengan itu, nggak apa-apa teman-teman. Lanjutkan aja, sampai kapanpun nggak apa-apa, lanjutkan aja. Tapi memang sekaligus, individual entrepreneurship, ya, entrepreneur pada tataran perorangan itu ada limitasi. Nah, kalau limitasi itu memang di atas mimpi teman-teman, ya nggak apa-apa, teman-teman bahagia. Tapi kalau limitasi itu di bawah mimpi teman-teman, teman-teman nggak bisa pada tataran perorangan. Karena perorangan itu membentuk batasan untuk teman-teman bisa menjadi besar dan bahkan mencapai mimpi teman-teman. Kalau mimpi teman-teman di atas limitasi perorangan tadi. Nah, itu tentang individual entrepreneurship dan institutional entrepreneurship. Nah, pertanyaan Kang Aris ini bagus nih ya. Jadi kapan sih saya harus institusionalitas? Tapi sebelum menjawab kapan, sebenarnya ya itu tadi teman-teman. Mungkin pertanyaan lebih tajam lagi gini, Pak Pimpin, institusionalitas itu seribet apa sih? Nah, ini yang saya pengen sampaikan ke teman-teman. Itu dibilang ribet, ya ada keribetannya juga. Tapi bisa nggak kita menjadi institusionalitas tanpa harus ribet? Bisa. Ya, mulailah starting dari mindset. Karena kalau mindsetnya nggak pernah ada, eksekusi menjadi institusinya juga nggak pernah terlaksana. Itu kan komponen-komponen institusi itu kan struktur, sistem, legalitas, ya termasuk juga model bisnis yang jelas. Itu kan isu institusionalitas tuh. Jadi nanti tergantung teman-teman masing-masing, eksekusinya menurut kepentingan teman-teman. Kayak saya tuh sama teman saya, kita bikin struktur organisasi tuh. Ada 5 posisi, ya 3 posisi saya yang ngisi, 2 posisi teman saya yang ngisi. Nanti kalau punya duit rekrut orang, posisi ini kasih ke orang yang direkrut itu. Nggak apa-apa, strukturnya dibangun dulu, diimpikan dulu dan terusnya. Nah, sekarang kita menjawab ke pertanyaan Pak Aris. Kapan sih kita mulai melakukan institusionalitas? Ada 2 nih Pak Aris. Pertama memang tergantung objektif Kang Aris nih. Kang Aris mau bisnisnya gimana? Mau ngumpulin modal dulu? Ya udah. Kalau dengan individual atau yang sekarang itu bisa mendukung untuk pengembangan permodalan, ya udah individual dulu deh, nggak apa-apa. Jadi tergantung objektifnya nih. Kalau dengan objektif tertentu bisa dilakukan pada tataran individual, misalnya ngumpulin modal 30M dengan individual, ya udah fokus dulu sebagai individu, ngumpulin modal 30 miliar. Begitu kita udah terkumpul 30 miliar, langsung transformasi total jadi institusional. Pada tataran ini, pada masa transisi, ya secara spirit aja institusionalitasnya. Nah, yang kedua, pendorong dari institusionalitas itu namanya regulasi, Kang Aris. Regulasi. Regulasi itu bisa bentuk peraturan PT atau bisa bentuk peraturan perpajakan. Itu juga akan mendorong kita kadang-kadang terpaksa jadi institusi. Nah, itu kira-kira determinasi atau faktor pendorong kapan entrepreneur dari individual menjadi institusional. Nah, yang ketiga ya masalah permodalan perbankan atau tidak. Nanti mungkin pakarnya aja yang jawab yang lebih tepat, teman-teman. Tapi bicara modal ya. Bicara modal, apakah wajib bank atau tidak, bisa juga dari sumber-sumber lain kok, teman-teman. Dari sumber-sumber lain kok. Saya juga jujur aja ya, yang mau modalin saya juga, cuman ya itu tadi, saya kan juga nggak mau, saya juga kan menghitung dengan waktu, tenaga, dan prioritas saya. Tapi pertanyaannya, Pak Pimpin, sumber investor tuh mudah nggak sih mendapatkan investor? Saya jawab, saya mau katakan mudah sih teman-teman. Saya sendiri beberapa kali bisnis saya juga jalan sama investor kok. Gitu. Tapi syaratnya untuk bisa diterima investor, kompetensi kita tinggi, integritas kita jelas, portofolio bisnis kita jelas. Gitu. Mungkin itu Pak Jidni, Kang Aris dan teman-teman. Makasih. Baik, terima kasih Pak Pimpin atas jawabannya. Terima kasih banyak Coach Pimpin dan Kang Aris pertanyaannya, karena kita udah mendekati akhir dari sesi nih Coach. Sebelum ditutup mungkin ada closing statement atau tausiah buat teman-teman. Silakan Coach.
Siap. Yang pertama ya, nanti ya saya akan koordinasi sama Pak Jidni ya. Jadi kalau memang video ini layak, memang relevan ditayang di YouTube, ini akan ditayang ke YouTube, teman-teman. Jadi entrepreneurship itu sebuah topik yang luas sekali, benar kayak Pak Jidni dan teman-teman bilang. Ini saya rada nekat nih ya, menyampaikan pelajaran entrepreneurship yang mungkin butuh 2-3 hari kita pelajari dalam 5-10 menit. tapi itu penting banget. Yang kedua, teman-teman yang mau PowerPoint, teman-teman minta tolong dong, teman-teman kalau dapat pembelajaran sesuatu malam ini, nanti tolong di tag IG saya. Wah, malam ini saya dapat insight ini ya. Teman Pak Jini dari saya dan teman-teman sekalian. Untuk inovasi model bisnis itu adalah opsi strategis bagi entrepreneur. Ini adalah main-mainannya entrepreneur. Ini utak-atikannya entrepreneur. Kenapa main-mainan dan utak-atik? Entrepreneur itu kan modalnya terbatas, sumber dayanya terbatas. Nah, model bisnis dan inovasi model bisnis ini adalah modal kita sebenarnya. Nah, mungkin itu Pak Jini dan teman-teman closing statement yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Jini, teman-teman. Ya, terima kasih sekali lagi Coach Pinpin. Dan teman-teman semua, meskipun saya yakin teman-teman masih ingin lebih banyak belajar lagi dengan Coach Pinpin, tapi waktu juga yang membatasi, maka nanti bisa dilanjutkan, teman-teman bisa follow IG-nya Coach Pinpin, di situ juga bisa berinteraksi. Lalu tadi nomor telepon juga diberikan ya, nomor telepon juga diberikan. Nah, di Facebook juga teman-teman bisa follow kalau masih ada slot pertemanan atau follow ya. Nanti di situ juga bisa berinteraksi dengan beliau, atau nanti kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan bisa dititipkan lewat, kami punya grup Telegram, Coach. Jadi nanti teman-teman bisa tanya di situ, saya akan sampaikan kepada Coach Pinpin, nanti bisa dijawab entah dalam bentuk mungkin dalam bentuk tulisan atau video, mungkin Coach-nya jadi konten tersendiri ya. Siap, Bu. Terima kasih, Coach ini. Dan sebagai penutup Coach, sebelum saya kembalikan kepada MC, MC-nya masih ini kan? Masih, oh iya. MC-nya entrepreneur. Standby beliau. Mewakili semua peserta malam hari ini, Coach. Kemudian juga dari pengurus dan anggota HIPNO, kami menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas kesediaan malam ini untuk hadir dan membersamai acara Mondok Developer, Coach. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kesediaan dan kebaikan Coach yang sudah berkenan berbagi malam hari ini. Amin. Semoga juga di lain kesempatan nanti bisa bertemu lagi dengan anggota-anggota HIPNO, Coach. Ya. Coach ini segenap pengurus dan keluarga besar HIPNO, terima kasih ya, saya udah diajak pada sesi malam ini. Saya selalu butuh silaturahimnya dengan teman-teman HIPNO sekalian. Makasih. Terima kasih, Coach. Dan teman-teman semua, demikian saya yakin banyak yang diperoleh ya. Teman-teman yang memperoleh manfaat, sesuatu yang baru dari materi Coach Pinpin malam hari ini, boleh tulis di kolom chat. Apakah teman-teman dapat sesuatu yang bermanfaat? Boleh jawab di kolom chat. Sambil teman-teman saya ingatkan bahwa besok kita ada sesi yang keempat, itu materinya adalah akuisisi, legalitas, dan perizinan. Jadi kalau di sesi pertama dulu teman-teman belajar pengantar, kemudian malam hari ini bisnis modelnya kayak gimana nih. Nanti teman-teman udah bisa mulai coret-coret. Jadi kalau udah dengan rumus kemarin teman-teman cari-cari lahan mungkin di marketplace, teman-teman udah bisa coret-coret untuk berlatih ya membuat model bisnis. Nah besok
Pak Ahmad Saugi, Sekjennya Hipnu, akan berbagi tentang gimana sih caranya akuisisi, kemudian menilai legalitas dan perizinan apa aja yang harus disiapkan. Jadi teman-teman pastikan besok hadir dan mengikuti semua sesinya seperti malam hari ini dari awal hingga akhir. Nah, kalau ada pertanyaan, link buat besok di mana ya? Linknya insya Allah selama Mondok Developer ini selalu sama. Jadi kalau teman-teman udah memperoleh link tadi, itu bisa digunakan lagi besok. Tapi tetap nanti besok juga akan kami ingatkan kembali. Demikian, terima kasih sekali lagi kepada Coach Pinpin, kepada teman-teman semua yang sudah hadir, kemudian kepada sponsor kita hari ini ada Ocasio, tadi teman-teman lihat menyediakan fasilitas pembiayaan bagi developer, nanti bisa dikontak bagi yang butuh. Dan saya akhiri, mohon maaf atas segala kekurangan jika ada. Terima kasih sekali lagi. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada Mbak MC. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada Mbak MC, ada ralat dikit Mbak MC. Dan Bapak Siti Masiga yang telah Mbak MC. Oh ya, monggo Ya, silakan Bapak. interupsi. Oh ya, boleh monggo Pak. Saya berubah pikiran, jadi nanti materi akan dibagi ke Telegram ya teman-teman. Siap. Terima kasih Coach. Siap. Baik, siap Coach. Terima kasih. Mbak MC. Sekali lagi kami sampaikan pada Dr. Pipin dan Bapak Zidni Masiga yang telah membawa sesi keempat dari Mondok sesi ketiga ya dari Mondok Developer ini dengan sangat menarik. Sekali lagi sebelum saya tutup, saya informasikan bahwasanya besok masih ada sesi keempat dari Mondok Developer ini, yaitu mengenai akuisisi, legalitas, dan perizinan yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Syauqi, SE, dan tentunya akan sangat menarik lagi ya besok, dan waktunya masih sama, jam 19.30, begitu ya. Dan mari kita sama-sama akhiri pertemuan di sesi ketiga Mondok Developer ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku MC mohon maaf apabila dalam memandu acara pada malam hari ini terdapat kekurangan. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Turun Bapak Dr. Pinpin. Makasih Mbak Wida. Silakan bisa digunakan sesinya untuk saling silaturahim ya rekan-rekan semua. Saya izin duluan ya Pak Jidni, teman-teman. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, makasih. Makasih Pak Terima kasih Pimpin. Coach. Pak Mulyadi, Salam sehat dan makasih sukses. teman-teman. Ya, terima kasih. Sehat Coach Jidni. Alhamdulillah. Alhamdulillah, salam buat semua.